Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Azra Rahian, NPM 1913-034043. Di sini saya akan membacakan buku yang berjudul Ekologi, karya Steve Bullock yang berbahasa Inggris dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bab 1. Apa itu ekologi? Tidak ada makhluk hidup atau sekelompok makhluk hidup berada dalam isolasi. Semua organisme, baik tumbuhan maupun hewan, membutuhkan energi dan bahan dari lingkungan untuk bertahan hidup. Dan kehidupan semua jenis makhluk hidup atau spesies mempengaruhi kehidupan makhluk lain. Ekologi adalah studi tentang hubungan antara makhluk hidup dan antara mereka dan lingkungannya. Manusia selalu mempelajari makhluk hidup di lingkungan alaminya untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Tetapi, sebagai disiplin ilmu ekologi relatif baru, ahli ekologi mempelajari spesies dalam konteks alaminya atau di lapangan, tetapi mereka juga melakukan studi dan eksperimen laboratorium. Kerja lapangan melibatkan pengumpulan informasi untuk melihat apa yang terjadi pada spesies tertentu seperti jumlah populasi, makanan, bentuk, ukuran, dan perilaku. Ahli ekologi juga mempelajari lingkungan fisik seperti komposisi batuan, tanah, udara, dan air. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren, dan beberapa di antaranya dapat diuji di laboratorium. Semua organisme bergantung pada berbagai faktor di lingkungan. Ini termasuk cahaya, suhu, bahan kimia, atau nutrisi yang memungkinkan tumbuhan dan hewan tumbuh, dan yang paling penting yaitu air. Dalam konteks buatan seperti taman, semua faktor ini harus disediakan jika tanaman ingin bertumbuh dengan sukses. Taman menyediakan model kehidupan skala kecil di seluruh planet bumi. Batuan dan tanah, hujan dan angin, hewan dan tumbuhan hidup bersama. Masing-masing mempengaruhi satu sama lain secara langsung dan tidak langsung, secara bertahap mengubah bentang alam. Tanaman mengambil bahan kimia dari tanah, bunga, dan menghasilkan biji. Tahun 1866, ahli biologi dan evolusionis Jerman Ernest Haeckel menggunakan kata oikologi untuk menunjukkan studi tentang organisme dan interaksinya dengan dunia di sekitar mereka. Dia mendasarkannya pada kata Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga. Ini juga asal mula kata ekonomi. Dan Haeckel dengan jelas melihat dunia kehidupan sebagai komunitas di mana setiap spesies memiliki peran dalam ekonomi global. Ejaan modern ekologi pertama kali digunakan pada tahun 1893. Banyak hubungan antara spesies yang berbeda jauh lebih kompleks daripada hanya hubungan antara hewan, tumbuhan, dan makanan, atau predator dengan mangsa. Lebah mengunjungi bunga untuk mencari nektar yang dimakannya, tetapi tanaman juga mendapatkan manfaat dari kunjungan lebah tersebut. Lebah akan membawa serbuk sari dari bunga ke tubuhnya, dan serbuk sari ini akan menyuburkan bunga lainnya saat lebah melanjutkan pencariannya. Nektar yang menarik lebah memastikan kelangsungan hidup tanaman. Hubungan seperti itu adalah bagian penting dari ekologi. Makhluk hidup dapat dipelajari pada 6 tingkatan yang berbeda. Yang pertama itu ada individu. Individu, tumbuhan atau hewan yang termasuk dalam spesies tertentu. Sekelompok individu ini dari spesies yang sama disebut populasi. Populasi spesies yang berbeda hidup bersama dalam suatu komunitas. Dan beberapa komunitas berbeda dapat ditemukan bersama dalam suatu cara yang khas, menciptakan suatu ekosistem. Ekosistem yang berbeda ditemukan bersama dalam satu zona geografis berbagi kondisi iklim yang sama dan membentuk bioma. Semua bioma bumi yang bervariasi bersama-sama membentuk tingkat organisasi tertinggi yaitu biosfer, lapisan bantalan kehidupan tipis yang membentuk permukaan luar planet. Permukaan tanah planet dapat dibagi menjadi beberapa zona atau bioma. Menurut iklim dan faktor fisik lainnya di setiap area, setiap bioma memiliki kombinasi bentuk kehidupan yang berbeda yang dapat berkembang dalam kondisi tertentu yang ditemukan di sana, dan masing-masing memiliki jenis vegetasi yang berbeda. Dalam buku ini dibahas beberapa bioma utama beserta beberapa habitat yang tersebar di seluruh dunia, seperti terumbu karang dan perairan tawar yang tidak membentuk zona berkelanjutan dengan sendirinya. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi lokasi bioma, peta ini menunjukkan bahwa garis lintang, jarak dari ekuator, memiliki pengaruh yang nyata. Kesimpulan dari bab pertama yaitu, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dalam spesies dan antar spesies, serta antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau ekologi juga bisa diartikan sebagai studi tentang jenis interaksi antara tumbuhan, hewan, dan unsur-unsur tak hidup di lingkungan. Ahli biologi dan evolusionis Jerman Ernest Haeckel melihat dunia kehidupan sebagai komunitas di mana setiap spesies memiliki peran dalam ekonomi global. Ejaan modern ekologi pertama kali digunakan pada tahun 1893. Makhluk hidup dapat dipelajari pada 6 tingkatan yang berbeda. Yang pertama individu, yang kedua populasi, ketiga komunitas, keempat ekosistem, kelima bioma, dan terakhir biosfer. Bab kedua yang berjudul penghasil utama alam.
Tanaman membuat makanan mereka sendiri. Untuk alasan ini, mereka disebut autotrofik. Mereka menggunakan pigmen seperti klorofil, pigmen hijau di daun untuk menangkap energi cahaya yang kemudian mereka ubah menjadi energi kimia yang tersimpan untuk bahan bakar proses kehidupan mereka. Proses dua tahap ini disebut fotosintesis. Ahli ekologi menyebut tumbuhan sebagai produsen karena mereka menghasilkan bahan hidup baru atau organik dari bahan tidak hidup atau anorganik. Tingkat di mana energi disimpan oleh tanaman disebut produktivitas primer bersih ekosistem. Matahari adalah sumber dari semua energi ini. Tetapi hanya sebagian kecil dari energi yang mencapai planet ini yang benar-benar digunakan untuk membuat materi tanaman. Sekitar setengahnya diserap oleh atmosfer. Hanya seperempat sisanya memiliki panjang gelombang yang tepat untuk fotosintesis. Dan sangat sedikit yang benar-benar diubah menjadi bahan tanaman. Pemandangan bagian bawah daun yang diperbesar menunjukkan lubang-lubang kecil yang disebut stomata. Ini terbuka di siang hari, memungkinkan tanaman untuk mengambil karbon dioksida, melepaskan kelebihan air, dan melepaskan oksigen yang dihasilkan selama proses fotosintesis. Beberapa kaktus berperilaku berbeda. Mereka membuka stomata dan mengambil karbon dioksida hanya pada malam hari untuk mengurangi kehilangan air. Pigmen menyerap energi cahaya dan tumbuhan menggunakan beberapa pigmen untuk Tujuannya yaitu klorofil terutama menyerap cahaya matahari dan biru ungu. Ini memantulkan cahaya hijau dan memberi warna hijau pada tanaman. Pigmen yang disebut karotenoid berwarna kuning, orange, coklat, atau merah, ini menyerap cahaya di ujung spektrum biru ungu. Karena cahaya ini dapat menembus air laut yang keruh, rumput laut atas cenderung memiliki pigmen coklat dan merah. Karotenoid dalam daun yang ditutupi oleh klorofil dapat terlihat di musim gugur setelah klorofil terurai. Fotosintesis melibatkan penangkapan energi dari sinar matahari dan menggunakannya untuk membangun bahan mentah menjadi karbohidrat yang kaya energi. Ini mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang semuanya berasal dari karbon dioksida dan air. Tanaman darat seperti violet mendapatkan karbon dioksida dari atmosfer melalui daunnya dan air dari tanah melalui sistem akarnya. Beberapa karbohidrat digunakan untuk memelihara proses kehidupan sehari-hari tanaman dan sebagian lagi disimpan. Eugen P. Odum dan saudaranya Howard membantu mempromosikan pendekatan sistem terhadap ekologi yang mempresentasikan ekosistem sebagai aliran energi mulai dari produksi primer. Mereka mengembangkan model matematika dari sistem alam dalam bukunya Environment, Power and Society yang diterbitkan pada tahun 1971. Howard T. Odum berpendapat bahwa sains dapat memberikan solusi untuk masalah persediaan energi yang semakin menipis. Tanaman menyimpan pasokan makanan mereka dari karbohidrat sebagai pati dalam berbagai struktur. Pada tumbuhan seperti ubi, strukturnya adalah akar tunggang yang bengkak. Pada kentang adalah umbi batang yang bengkak. Tanaman lain menyimpan pati dalam rimpang dan umbi untuk digunakan selama waktu yang kurang produktif dalam setahun, seperti musim dingin. Ada juga simpanan makanan dalam buah-buahan dan beberapa tumbuhan menggunakannya untuk menarik perhatian hewan guna membantu dalam penyebaran benih. Benih sendiri diisi dengan makanan untuk menyehatkan generasi berikutnya. Semua simpanan energi ini menyediakan makanan bagi hewan pemakan tumbuhan atau konsumen utama. Kesimpulan dari bab 2 ini yaitu tanaman membuat makanannya sendiri disebut autotrofik. Ahli ekologi menyebut tumbuhan sebagai produsen karena mereka menghasilkan bahan hidup baru atau organik dari bahan tidak hidup atau anorganik. Dalam bukunya Environment, Power and Society yang diterbitkan pada tahun 1971, Howard T. Odum berpendapat bahwa sains dapat memberikan solusi untuk masalah persediaan energi yang semakin menipis. Bab 3. Transfer energi. Di setiap ekosistem, energi terperangkap dan disimpan oleh tumbuhan atau produsen utama. Sebagian dari energi ini ditransfer ke hewan yang memakan tumbuhan. Mereka adalah konsumen utama. Hewan yang memakan hewan lain dikenal sebagai konsumen sekunder, karena mereka menerima energi dari tumbuhan secara langsung melalui konsumen utama. Dalam beberapa keadaan, konsumen sekunder dimakan oleh predator lain, yaitu konsumen tersier atau konsumen tahap ketiga. Para ahli ekologi menyebut masing-masing tahap ini sebagai tingkat trofik. Pada setiap tahap, sebagian energi diteruskan ke tingkat berikutnya di mana ia kemudian disimpan sebagai bahan tumbuhan atau sebagai daging hewan hidup. Beberapa energi selalu hilang dalam perpindahan dari satu level ke level trofik berikutnya. Jumlah materi hidup di setiap tingkat trofik dikenal sebagai tanaman berdiri, baik tumbuhan maupun hewan, dan ini mewakili jumlah energi potensial yang tersedia untuk tingkat berikutnya. Ukuran tegakan dapat dinyatakan sebagai biomassa atau secara harfiah sebagai massa, atau sebagai jumlah tumbuhan dan hewan pada setiap tingkat trofik. Ahli ekologi dapat menggunakan angka-angka ini untuk membandingkan ekosistem dan memahami cara kerjanya.
Piramida trofik. Tingkat trofi dalam ekosistem tertentu dapat direpresentasikan sebagai piramida. Jumlah label bervariasi, tetapi karena energi terbatas dan ada kehilangan energi di setiap level, jarang ada lebih dari 6 level di ekosistem manapun. Di piramida hutan ini, burung hantu adalah predator teratas. Ia merupakan konsumen sekunder, memakan hewan pengerat seperti tikus dan konsumen tersier, karena ia juga memakan musang yang memangsa hewan pengerat kecil. Hewan pengerat tersebut merupakan konsumen utama yang memakan bahan tumbuhan berupa rerumputan, biji-bijian, dan buah beri. Efisiensi energi. Energi selalu hilang dalam transfer energi antar level trofik. Para ahli ekologi telah menghitung bahwa hanya sekitar 10% dari energi yang tersedia di tingkat trofik diambil oleh tingkat yang di atasnya. Ini berarti bahwa jumlah awal energi yang disimpan di produsen utama berkurang dengan cepat, dan sangat sedikit energi yang bisa mencapai tingkat teratas. Pada setiap tingkat, organisme menyimpan energi dalam tubuh mereka, tetapi mereka juga menggunakan energi untuk hidup, dan energi hilang ke ruang angkasa sebagai panas. Energi tidak pernah bisa didaur ulang dalam suatu ekosistem, hanya bahan mentah yang didaur ulang. Karena energi hilang di antara setiap level trofik berikutnya, kandungan energi level tersebut dapat ditampilkan sebagai piramida, dengan setiap level mengandung lebih sedikit energi. Kedua piramida ini mewakili efisiensi relatif dari dua ekosistem yang berbeda. Yang teratas menunjukkan transfer energi yang lebih efisien, terutama antara produsen utama dan konsumen utama. Perpindahan energi lebih efisien di tepi pantai daripada di hutan, karena bahan tumbuhan di hutan berkayu dan tidak mudah dimakan hewan. Di pantai, limbah lebih sedikit karena bahan tanaman lebih mudah dikonsumsi dan energi di dalamnya lebih efisien diambil oleh tingkat berikutnya di piramida. Puncak tumpukan di atas piramida, seekor singa betina dengan pembunuhannya tampaknya disediakan dengan baik, tetapi predator benar-benar bergantung pada mangsanya. Di tahun-tahun yang baik, jumlah mangsa yang tinggi akan mendukung sejumlah besar predator. Ketika jumlah mangsa sedikit, energi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan predator di tingkat berikutnya, dan jumlah predator akan menurun. Karena energi selalu hilang di antara level, predator harus selalu lebih langka daripada mangsanya. Predator teratas terjebak dalam perangkap energi, terikat oleh aturan ekologi sederhana ini. Hanya manusia yang lolos dari aturan ini, dengan mengendalikan lingkungan dan menggunakan energi ekstra untuk mempertahankan pertumbuhan populasi mereka. Kesimpulan dari bab ini yaitu, tingkat trofik adalah keadaan di mana konsumen sekunder dimakan oleh predator lain atau konsumen tersier atau konsumen tahap ketiga. Tingkat trofik dalam ekosistem tertentu dapat direpresentasikan sebagai piramida. Jumlah level bervariasi, tetapi karena energi terbatas dan ada kehilangan energi di setiap level, jarang ada lebih dari 6 level di ekosistem manapun. Energi selalu hilang dalam transfer energi antar level trofik. Bab keempat yang berjudul jaring makanan. Untuk ekologi, untuk memahami bagaimana energi masuk dan melewati sebuah ekosistem, mereka harus memahami hubungan makanan antar organisme dalam ekosistem itu. Perpindahan energi makanan dari tumbuhan melalui tahapan makan dan dimakan yang berulang kali dikenal sebagai rantai makanan. Dalam rantai makanan sederhana, tumbuhan dimakan oleh pemakan tumbuhan atau herbivora, yang selanjutnya dimakan oleh pemakan daging atau yang sering disebut karnivora. Ada banyak rantai makanan di halaman ini, tetapi karena sifatnya kompleks, rantai-rantai tersebut sangat saling berhubungan, menciptakan jaring makanan. Jaring makanan laut ini menunjukkan bahwa banyak hewan makan di beberapa tingkat trofik yang berbeda. Misalnya, burung herigul memangsa berbagai spesies mangsa. Penghancuran paus besar di laut sekitar Antartika menyebabkan peningkatan jumlah krill, yaitu mirip udang yang mereka makan. Hal ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan pesat dalam populasi spesies lain, seperti anjing laut yang memakan krill yang semakin meningkat. Penghapusan spesies predator menciptakan peluang bagi spesies lain untuk berkembang. Sangat sedikit hewan yang memakan hanya satu jenis hewan lainnya. Resiko bergantung pada satu spesies terlalu besar. Jaring makanan ini menunjukkan berbagai makanan yang dimakan spesies yang berbeda. Panah lari dari setiap spesies ke organisme lain yang memakannya. Bahkan web yang cukup rumit ini hanya menampilkan beberapa koneksi. Ketika para ilmuwan menyingkirkan semua binatang laut pisaster predator dari area garis pantai Amerika Utara, ada 15 spesies berbeda di jaring makanan. Dalam waktu 3 bulan, yang menjadi tempat makan bintang laut telah tumbuh menutupi 3/4 area. Setelah 1 tahun, 15 spesies berkurang menjadi 8. Keong telah menghilang dari daerah tersebut, meskipun faktanya mereka adalah mangsa pisaster. Dengan tidak adanya bintang laut, teritip yang tumbuh subur telah memenuhi semua permukaan berbatu, mendorong keluar alga yang menjadi tempat makan keong. Kesimpulan dari bab 4 yaitu, rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari tumbuhan melalui tahapan makanan dan dimakan yang berulang.
Selanjutnya, bab 5 yang berjudul Mendaur ulang untuk hidup. Semua makhluk hidup mati akhirnya. Dalam istilah ekologi, bahan kimia yang menghasilkan makhluk hidup dipinjam dari bumi dan pada saat kematian mereka dikembalikan. Semua materi yang diambil setiap hewan, dari yang terkecil, terbang hingga gajah terbesar, sebagai makanan juga dikembalikan ke bumi, sebagai materi limbah. Bahan mati dan bahan limbah membentuk makanan sekelompok organisme hidup yang disebut pengurai. Mereka termasuk berbagai bakteri, jamur, dan hewan kecil yang memecah limbah alam menjadi potongan-potongan yang semakin kecil sampai semua bahan kimia dilepaskan ke udara, tanah, dan air, membuatnya tersedia untuk makhluk hidup lainnya. Tanpa karbon dioksida yang dilepaskan oleh pembusukan, semua kehidupan tanaman akan mati. Tanpa oksigen yang diberikan tumbuhan dan tanpa makanan yang mereka suplai, kehidupan akan terhenti dan semua hewan akan kelaparan. Pengurai adalah penghubung penting dalam siklus alami kehidupan dan kematian. Cacing memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembusukan di darat. Di permukaan mereka memakan daun-daun mati. Ini kemudian dibawa ke dalam tanah. Bahan yang dicerna akan keluar sebagai kotoran dan ini dikonsumsi oleh jamur dan bakteri. Memastikan daur ulang daun sepenuhnya, cacing juga membalik tanah, memasuknya dengan oksigen, dan membawa material dari tingkat yang lebih rendah ke permukaan. Oleh karena itu, cacing memiliki pengaruh penting terhadap kesuburan tanah. Di tanah beriklim sedang, setiap meter persegi itu atau 10 kaki persegi dari tanah lapisan atas dapat mengandung sebanyak 700 cacing. Meskipun siput memakan tanaman hidup seperti yang diketahui oleh tukang kebun, bahan tanaman yang membusuk juga merupakan bagian terbesar dari makanan mereka. Mereka menggerogoti serat tumbuhan dengan lidah kasarnya, yang disebut radula. Ini memecah bahan dan menariknya ke dalam mulut. Siput menghasilkan enzim selulase, dan ini memungkinkan mereka mencerna selulosa, komponen utama dari semua tumbuhan. Kotoran mereka kemudian menjadi tersedia untuk jamur dan bakteri. Beberapa spesies siput sangat menyukai kotoran hewan lain dan bahkan memakan kotoran anjing. Sebagian besar limbah dan bahan tanaman mati, seperti ranting dan batang di bawahnya, terdiri dari selulosa. Halaman-halaman buku ini dibuat terutama dari serat selulosa yang berasal dari tumbuhan, biasanya dari pohon. Seperti gula atau roti, selulosa adalah karbohidrat. Ini mengandung karbon esensial yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Namun, hanya sedikit organisme yang mampu memecah dan menggunakannya. Pengurai utama selulosa adalah bakteri. Beberapa di antaranya hidup di dalam usus hewan lain. Dan jamur, seperti jenis yang dikenal sebagai jamur api dan karat yang tumbuh pada tumbuhan. Dalam setiap ekosistem selalu ada bahan limbah, terdiri dari bahan tumbuhan mati, kotoran, dan kotoran hewan serta hewan mati. Secara kolektif, ini disebut detritus. Hewan besar yang mampu menangani materi ini secara langsung disebut detritivora. Organisme ini mampu mencerna detritus yang cukup besar dan mengubahnya menjadi kotorannya sendiri. Ini membuat bahan lebih mudah dicerna oleh pengurai yang lebih kecil seperti jamur dan bakteri, yang memecahnya lebih jauh menjadi bahan kimia sederhana. Beberapa detritivora yang paling dikenal adalah kutu kayu, cacing, siput, kaki seribu, dan masih banyak lagi. Bakteri yaitu organisme mikroskopis kecil yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Biasanya ini dikaitkan dengan penyakit, tetapi mereka juga penting dalam dekomposisi. Ketika muncul dalam jumlah besar, mereka dapat membentuk bercak berwarna, misalnya pada serasah daun di hutan. Mereka tumbuh dengan baik dalam kondisi lembab atau basah, di mana sel bakteri dapat tumbuh dengan cepat, dan beberapa tumbuh dalam kondisi anaerobik, di mana hanya ada sedikit oksigen untuk mencegah jamur bersaing. Seperti halnya jamur, bakteri menghasilkan enzim untuk mencerna bahan limbah sehingga selnya dapat menyerap. Beberapa tubuh buah pada ranting ini, tetapi hanya sebagian dari cendawan di dalam kayu, ada jaringan benang kecil yang disebut hifa, dan ini mengambil makanan. Mereka melarutkan selulosa menggunakan enzim selulase. Jamur kemudian menyerap sup yang sudah dicerna sebelumnya ini melalui hifa. Bakteri juga memakan bahan mati dengan cara ini, yaitu dengan cara metode pemberian makan yang dikenal sebagai nutrisi saprotrofik. Membuat lem. Selain selulosa, kayu mengandung zat yang disebut lignin yang menyusun sekitar 30% bahan. Lignin bertindak seperti lem, mengikat untaian selulosa dan memberikan kekuatan tambahan pada kayu. Seperti selulosa, ia mengandung karbon dan sekali lagi sulit diuraikan. Beberapa jamur bisa melakukan ini.
Mereka termasuk busuk putih dan coklat yang menyebabkan kondisi yang disebut busuk basah dan busuk kering pada kayu. Siklus dekomposisi. Panah dalam diagram ini menunjukkan aliran energi dan material di hutan. Serasa daun terdiri dari daun, ranting, dan cabang jatuh ke lantai hutan, di mana ia menjadi makanan detritivora seperti cacing, jamur, dan bakteri. Detritivora mati dimakan oleh orang lain dari kelompok yang sama pula. Sebagian besar energi akhirnya hilang keluar angkasa dalam bentuk energi panas dari respirasi dan proses tubuh lainnya. Beberapa diambil oleh predator seperti tai lalat yang memakan cacing. Ketika lalat mati, sebagian energinya dialihkan ke pengurai. Diperkirakan sekitar 90% dari semua produksi primer dalam suatu ekosistem melewati siklus dekomposisi. Olahraga jamur. Noda coklat melingkar dibuat oleh spora yang jatuh dari bagian bawah topi jamur payung. Spora itu setara dengan biji tanaman. Mereka dibubarkan oleh angin. Jika ketika mendarat bersentuhan dengan sumber nutrisi, mereka akan berkecambah, menumbuhkan hifa yang menyebar melalui sumber makanan dan membusukkannya. Kesimpulan dari bab ini, dalam istilah ekologi, bahan kimia yang menghasilkan makhluk hidup dipinjam dari bumi, dan pada saat kematian mereka akan dikembalikan. Pengurai adalah penghubung penting dalam siklus alami kehidupan dan kematian. Detritus adalah bahan limbah terdiri dari bahan tumbuhan mati, kotoran, dan kotoran hewan, serta hewan mati, dan pemakannya disebut detrivator. Detritivora mati maka akan dimakan oleh orang lain dari kelompok yang sama. Kemudian bab 6 berjudul siklus air. Di biosfer, energi mengalir masuk dan keluar, tetapi bahan kimia penting untuk proses kehidupan terbatas. Mereka harus selalu didaur ulang. Air adalah senyawa yang paling umum di bumi, dan semua kehidupan di planet ini bergantung pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Air memainkan peran penting dalam struktur makhluk hidup. 70% dari berat tubuh kita terdiri dari air. Tetapi kualitas terpentingnya adalah banyak bahan kimia yang akan larut di dalamnya. Tanaman membutuhkan air untuk menyerap mineral terlarut melalui akarnya. Hewan mengandalkan air di jaringan paru-parunya untuk menyerap oksigen dari atmosfer. Namun karena bersifat pelarut, maka air sangat rentan terhadap pencemaran. Banyak bahan kimia yang diproduksi, termasuk racun yang sangat beracun, dapat memasuki siklus air di berbagai titik dan kemudian terbawa ke lingkungan. Polutan paling serius adalah polutan yang tidak terurai atau terurai melalui proses alami. Mereka dapat diambil alih oleh tumbuhan dan hewan Mereka dapat diambil oleh tumbuhan dan hewan dan dapat terakumulasi pada hewan di puncak rantai makanan. Es polar. Sebagian besar air tawar dunia sebenarnya terkunci sebagai es di kutub utara, di mana ia sebagian besar adalah es laut, dan di darat di Antartika, sebagian lapisan es tebal hingga 3 km atau sekitar 1,86 mil. Pemanasan global dapat mengakibatkan sebagian dari es mencair, menaikkan permukaan laut, dan kemudian membanjiri banyak daerah dataran rendah di daratan. Darah kehidupan planet. Hujan yang turun menyediakan tautan penting dalam salah satu siklus terpenting alam dengan mendistribusikan kembali kelembapan yang telah menguap dari darat dan laut. Dengan cara ini, air tersedia sekali lagi untuk proses kehidupan di mana semua hewan dan tumbuhan bergantung. Rata-rata, setiap molekul air melewati siklus ini setiap 10 hingga 15 hari, meski molekul dapat tetap berada di lautan hingga 1.500 tahun. Anak-anak sungai. Lahan basah adalah daerah dataran rendah tempat sungai menyebar dan mengalir perlahan. Mereka penting karena mereka menahan air dan bertindak sebagai penyangga saat curah hujan rendah. Sebagian besar sedimen sungai mengendap di sini, sehingga lahan basah sangat produktif dan menarik keanekaragaman hayati yang kaya. Lahan basah juga merupakan filter alami, mengekstraksi banyak polutan yang masuk ke sungai dari industri dan aktivitas manusia lainnya. Meskipun penting, lahan basah terus-menerus dihancurkan karena dikeringkan dan direklamasi untuk digunakan oleh manusia. Siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi mengedarkan air di dunia. Seluruh siklus digerakkan oleh matahari. Panas matahari menguapkan air terutama dari permukaan lautan, tetapi juga dari permukaan lainnya, dari daratan dan dari makhluk hidup. Awan terbentuk saat uap air mendingin dan mengembun dan dibawa oleh angin, yang digerakkan oleh energi panas dari matahari. Saat awan jenuh, air jatuh sebagai hujan. Aktivitas manusia mempengaruhi siklus air di banyak titik. Air diambil untuk keperluan rumah tangga dan kemudian dikembalikan, seringkali terkontaminasi, ke siklus. Pembangkit listrik dan pabrik menggunakan air untuk pendinginan dan untuk proses manufaktur. Mereka juga mengeluarkan sulfur dioksida atau SO2, dan ini diserap oleh uap air di awan, jatuh kembali ke bumi sebagai hujan asam. Pupuk pertanian seringkali tercuci dari tanah dan masuk ke saluran air. Mengukur kualitas air.
Ahli ekologi dapat menggunakan berbagai peralatan elektronik untuk menentukan kualitas air di sungai. Perangkat ini dapat mengukur konduktivitas, yaitu kemudahan arus listrik melewati air. Ini memberikan indikasi adanya senyawa kimia seperti garam. Ini digunakan untuk mengukur keasaman air. Zat dengan pH kurang dari 7 bersifat asam. Mereka yang memiliki pH lebih dari 7 maka bersifat basa. Meteran ini memberikan pembacaan pH 5,12 yang berarti air tersebut cukup asam. Kemungkinan karena SO2 terlarut dalam hujan. Beberapa danau Skandinavia ditemukan memiliki pH serendah 4. Sangat sedikit organisme yang dapat bertahan hidup di air asam seperti itu. Langkah-langkah diambil untuk memperbaiki beberapa danau ini dengan memasukkan sejumlah besar bahan kimia alkali ke dalamnya. Hujan asam. Meskipun sudah direncanakan, produk dari aktivitas manusia tertentu masih menyebabkan kerusakan. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara melepaskan sulfur dioksida dan oksida nitrogen ini bergabung dengan air di udara untuk menciptakan asam sulfat lemah dan asam nitrat lemah. Saat turun sebagai hujan asam, hal itu dapat merusak pohon sedemikian rupa hingga mati. Seluruh hutan di Eropa Timur dan Kanada telah mati dengan cara ini. Hujan asam juga merusak kehidupan di danau dengan cara mencegah ikan dan larva serangga mendapatkan oksigen, sehingga mereka mati lemas. Kesimpulan pada bab 6 yaitu, polutan paling serius adalah polutan yang tidak terurai atau terurai melalui proses alami. Hujan yang turun menyediakan tautan penting dalam salah satu siklus terpenting alam dengan mendistribusikan kembali kelembapan yang telah menguap dari darat dan laut. Lahan basah adalah daerah dataran rendah tempat sungai menyebar dan mengalir perlahan. Bab 7 berjudul Karbon Bergerak. Semua kehidupan di bumi didasarkan pada unsur karbon. Itu terus-menerus dilewatkan di antara berbagai bagian biosfer dalam berbagai bentuk kimia. Ditemukan di tubuh semua makhluk hidup, di lautan, di udara, dan di bumi itu sendiri. Di atmosfer, jika digabungkan dengan oksigen, ia membentuk karbon dioksida atau CO2. Pada tumbuhan, ia menjadi karbohidrat, sumber energi bagi tumbuhan dan akhirnya bagi hewan yang memakannya. Di tanah dan di tulang serta cangkang hewan, karbon ditemukan dalam bentuk kalsium karbonat berkapur. Tumbuhan adalah titik pertukaran utama, mengubah karbon dioksida di atmosfer menjadi menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Dekomposisi akhirnya mengembalikan semua karbon ke atmosfer. Saat tanaman tumbuh, mereka menyerap karbon dari atmosfer. Beberapa di antaranya menjadi bahan bakar proses kehidupan tanaman dan beberapa dimasukkan ke dalam struktur tanaman, misalnya dalam selulosa. Setiap batang pohon adalah penyimpanan karbon. Saat pohon dibakar, karbon ini dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Siklus karbon. Dari semua karbon di bumi, kurang dari 1% beredar aktif di biosfer. Sisanya dikurung sebagai karbon anorganik di batuan dan sebagai karbon organik dalam bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak. Tanaman yang sedang tumbuh mengambil karbon dari atmosfer dalam bentuk CO2 dan memasukkannya ke dalam senyawa padat dalam strukturnya. Dalam bentuk ini, karbon masuk ke rantai makanan. Ekosistem yang berbeda mengambil karbon dengan kecepatan berbeda. Di hutan hujan tropis misalnya, di mana tanaman tumbuh dengan cepat, karbon dimasukkan dengan laju 100 kali lebih besar daripada di gurun. Meningkatkan tingkat CO2. Grafik ini menunjukkan peningkatan yang cepat dalam konsentrasi karbon dioksida di atmosfer antara tahun 1958 dan 1985. Hal ini terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Bukti dari inti es menunjukkan bahwa karbon dioksida di atmosfer telah meningkat setidaknya 25% sejak revolusi industri pada abad ke-18. Karbon dioksida mencegah panas yang memancar dari bumi keluar angkasa. Jadi peningkatan ini dapat menyebabkan suhu planet secara keseluruhan meningkat. Fenomena ini biasanya dikenal sebagai pemanasan global. Hewan bergantung pada tumbuhan untuk mendapatkan karbonnya. Apakah mereka memakan tumbuhan secara langsung atau memakan hewan yang memakan tumbuhan? Tupai ini memakan kacang yang dihasilkan oleh pohon yang telah mengubah karbon atmosfer menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Semua hewan adalah penyimpan karbon yang hidup, tetapi semuanya melepaskan sebagian karbon dilepas sebagai karbon dioksida dalam napas yang mereka hembuskan. Saat hewan mati, karbon dalam tubuhnya dilepaskan sebagai bahan kimia kompleks yang membusuk. Ketika ikan salmon dewasa dari beberapa spesies salmon bermigrasi ke hulu dan bertelur, mereka sangat kelelahan hingga mati. Tubuh mereka terbaring dalam jumlah besar di hulu sungai yang dangkal, di mana mereka membusuk, menyediakan pasokan nutrisi yang tersedia untuk pertumbuhan telur dan untuk salmon muda ketika mereka menetas. Anak muda secara efektif terdiri dari karbon dari orang tua mereka. Anak muda ikan salmon secara efektif terdiri dari karbon dari orang tua mereka.
Karbon menjadi terkunci dalam sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang gagal membusuk sepenuhnya, misalnya dalam kondisi oksigen yang tidak mencukupi. Di rawa-rawa dangkal pada periode karbon yang berakhir sekitar 280 juta tahun yang lalu, pohon dan tumbuhan lain mati hanya dalam kondisi seperti itu, membentuk lapisan tebal. Selama jutaan tahun, panas bumi dan tekanan material yang menumpuk di atasnya mengubah karbon di pembangkit listrik ini menjadi batu bara. Dengan cara yang sama, panas dan tekanan mengubah endapan besar makhluk laut mati kecil. Seperti yang terlihat di bawah mikroskop menjadi simpanan cair minyak karbon, saat bahan bakar fosil ini dibakar, karbon ini dilepaskan ke atmosfer. Diperkirakan bahwa terdapat 50 kali lebih banyak karbon yang terkunci di batu bara dan minyak bumi daripada di semua organisme hidup di dunia. Kesimpulan dari bab 7 ini, tumbuhan adalah titik pertukaran utama, mengubah karbon dioksida di atmosfer menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis. Dekomposisi yang kemudian akhirnya mengembalikan semua karbon ke atmosfer. Ekosistem yang berbeda mengambil karbon dengan kecepatan berbeda. Semua hewan adalah penyimpan karbon yang hidup, tetapi semuanya melepaskan sebagian karbon saat mereka mati. Karbon dalam tubuhnya dilepaskan sebagai bahan kimia kompleks yang membusuk. Bab 8 berjudul Menjaga Bumi Tetap Subur. Nitrogen adalah salah satu bahan penyusun protein dan DNA. Oleh karena itu, ia merupakan elemen esensial dalam struktur semua makhluk hidup. Meskipun gas nitrogen membentuk 78% atmosfer bumi, tumbuhan dan hewan tidak dapat menggunakannya dalam bentuk ini. Ini adalah siklus nitrogen, di mana bakteri mikroskopis mengubah nitrogen menjadi berbagai senyawa yang membuat nitrogen tersedia untuk makhluk hidup lainnya. Bakteri yang digambarkan sebagai pengikat nitrogen dapat mengubah nitrogen di udara secara langsung menjadi nitrat di dalam tubuhnya. Dapat mengubah nitrogen di udara secara langsung menjadi nitrat di dalam tanah. Nitrat larut dalam air, dan tanaman dapat mengambilnya melalui akarnya. Pada gilirannya, hewan memperoleh nitrogen dari tumbuhan. Protein dalam bahan limbah, seperti kotoran atau tumbuhan, dan hewan yang mati, juga mengandung nitrogen. Berbagai bakteri memecah protein dan akhirnya mengubah nitrogen menjadi nitrat yang dapat digunakan oleh organisme lain. Beberapa nitrat diambil oleh tanaman dan beberapa menyelesaikan siklus ketika mereka diubah kembali menjadi gas nitrogen oleh bakteri jenis yang lain. Seekor lalat kotoran yang mencerna kotoran melalui proses pemecahan protein dan melepaskan senyawa nitrogen di dalamnya. Fixer nitrogen atau pencampur nitrogen. Pasokan penting nitrogen yang dapat digunakan berasal dari bakteri pengikat nitrogen Rhizobium yang berasosiasi dengan tanaman yang disebut polong-polongan, seperti kacang polong, buncis, dan semanggi. Bahan kimia di dalam akar mendorong bakteri untuk tumbuh, dan mereka merespon dengan membentuk bintil-bintil di akar bawah. Nodul memberi tanaman langsung dengan nitrat. Memperkaya tanah. Kotoran sapi yang membusuk adalah titik transformasi dalam siklus nitrogen. Kotoran mengandung sejumlah besar nitrogen yang terkunci dalam protein yang dimakan hewan sebagai bahan tanaman. Berbagai bakteri melepaskan nitrogen ini dengan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan akhirnya menjadi nitrat yang dapat diambil oleh tanaman melalui akarnya. Karena alasan ini, rumput di sekitar kotoran sapi seringkali lebih subur daripada vegetasi di sekitarnya. Untuk meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan hasil panen, petani di negara maju menggunakan nitrat buatan dalam jumlah besar sebagai pupuk pertanian. Ada bukti yang berkembang bahwa nitrat tambahan ini membebani sistem alami secara berlebihan. Sebelum mereka dapat dipecah atau diubah menjadi nitrogen atmosfer, mereka seringkali terlepas dari tanah oleh hujan. Nitrat terlarut ini kemudian dibawa ke sungai dan sistem sungai, dan turun ke air tanah. Di beberapa bagian dunia, air untuk keperluan rumah tangga mengandung konsentrasi nitrat yang tinggi sehingga melebihi tingkat keamanan untuk dikonsumsi oleh manusia. Siklus nitrogen melibatkan unsur transformasi. Nitrogen berbentuk gas difiksasi, berubah menjadi amonia, dan kemudian menjadi nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan, oleh bakteri di dalam tanah, dan dibintil akar pada jenis tumbuhan tertentu. Nitrat ini kemudian diambil oleh tumbuhan. Hewan memakan tumbuhan dan menggunakan beberapa senyawa nitrogen kompleks. Nitrogen pada hewan mati dan kotorannya diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Nitrosomonas, bakteri nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat. Hujan melepaskan sebagian dari ini ke dalam tanah. Sebagian diserap oleh tanaman, dan bakteri denitrifikasi melepaskan sebagian ke atmosfer sebagai gas nitrogen. Petir mengubah nitrogen atmosfer menjadi nitrogen dioksida yang larut dalam air. Hujan membawanya ke dalam tanah sebagai asam nitrat lemah. Jumlah nitrat yang berlebihan mencapai sistem air dapat menyebabkan pertumbuhan alga.
peningkatan populasi alga secara tiba-tiba dan dramatis yang menggunakan oksigen di dalam air. Masukan nitrat yang terus-menerus ke dalam sistem air tawar dapat menyebabkan eutrofikasi, seperti yang terjadi di Danau Erie di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1970-an. Tingkat oksigen di dalam air turun begitu rendah sehingga banyak kehidupan di danau itu yang mati. Bekerja dengan alam di wilayah tropis dunia yang suhunya umumnya tinggi, bakteri penyebab detrifikasi dapat berkembang biak. Mereka dapat memiskinkan tanah dan kehidupan tanaman dengan menghilangkan nitrat dengan sangat cepat. Sistem sawah mengatasi masalah ini dengan menggenangi tanah dan memperlambat aksi bakteri denitrifikasi. Lahan yang terendam juga mendukung pertumbuhan cyanobacteria yang juga dikenal sebagai ganggang hijau biru yang mampu mengubah nitrogen dari atmosfer menjadi senyawa nitrogen atau mengikat nitrogen sehingga tersedia untuk tanaman yang sedang tumbuh. Cyanobacteria dapat memperbaiki sebanyak 100 kg nitrogen per hektar atau 90 per area. Dengan cara ini, para petani di daerah tropis dapat menggunakan lahan secara produktif, menjaga kesuburan tanah dalam kondisi sulit di garis lintang tersebut. Kesimpulan dari bab 8 ini yaitu nitrogen adalah salah satu bahan penyusun protein dan DNA. Pasokan penting nitrogen yang dapat digunakan berasal dari bakteri pengikat nitrogen Rhizobium yang berasosiasi dengan tanaman yang disebut polong-polongan. Siklus nitrogen melibatkan urutan transformasi. Nitrogen berbentuk gas difiksasi, berubah menjadi amonia, dan kemudian menjadi nitrat. Jumlah nitrat yang berlebihan mencapai sistem air dapat menyebabkan pertumbuhan alga berlebih yang bisa merusak ekosistem danau. Bab 9 berjudul Tanah yang Memberi Kehidupan. Tanah tempat tanaman bergantung diciptakan oleh interaksi bagian lingkungan hidup dan tidak hidup. Komposisinya dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu iklim dan cuaca, geologi atau batuan yang mendasari, topografi, misalnya apakah lereng tanah atau di dekat sungai, tindakan makhluk hidup termasuk manusia, dan waktu. Tanah memiliki 6 komponen utama, partikel mineral termasuk lumpur, lempung, dan pasir, humus, terutama bahan organik yang membentuk lapisan tipis di sekitar setiap remah tanah, ion nutrisi seperti kalsium dan kalium, air, udara di antara partikel tanah, serta organisme hidup seperti cacing dan kehidupan mikroskopis. Semua faktor ini mempengaruhi kesuburan tanah. Tanah dapat dipelajari dengan menggali dan membuat profil tanah. 3 lapisan utama adalah tanah lapisan atas, lapisan tanah bawah, dan bahan induk. Tanah baru terus terbentuk, tetapi tanah terkikis hampir 2 kali lebih cepat seringkali sebagai akibat dari aktivitas manusia, seperti perusakan hutan hujan dan praktik pertanian yang buruk. Beberapa ahli ekologi berpikir bahwa erosi tanah menyebabkan berakhirnya peradaban di Pulau Pasca, di lepas pantai Chili. Mungkin saja ketika pohon-pohon di pulau itu ditebang. Mungkin untuk membantu pembangunan dan pergerakan kepala batu yang terkenal itu. Hujan menghanyutkan nutrisi dari tanah dan kemudian tanah itu sendiri. Pangan yang cukup tidak dapat lagi ditanam, dan orang-orang akhirnya memaksa meninggalkan pulau itu. Daerah pedalaman asam. Tanah pedalaman berpasir dan cukup kering. Lapisan tipis sisa tanaman cenderung bersifat asam. Cacing dan mikroba tidak dapat mentolerir kondisi ini, sehingga pembusukannya sangat lambat, dan tanah kering kekurangan unsur hara. Asam larut ke dalam lapisan tanah seperti halnya mineral seperti besi yang memberi warna orange pada lapisan bawah. Pertanian dan taman. Profil melalui kebun sayur menunjukkan lapisan atas tanah yang tebal dan kaya yang dibuat oleh manajemen manusia jangka panjang. Penggalian terus-menerus dan penambahan kompos atau pupuk kandang secara teratur untuk menghasilkan tanah yang dikeringkan dengan baik dan diangin-anginkan dengan kandungan organik yang tinggi. Jenis tanah ini sangat subur dan kemungkinan besar mendukung banyak cacing tanah. Tegalan basah. Di bawah tanah tegalan terletak serpihan dan batu tulis yang tidak berpori. Beberapa dari batuan ini terlihat di lapisan tanah bawah. Curah hujan di sini jauh lebih tinggi daripada di dataran tinggi, membuat lapisan atas tetap basah. Saat air mengalir, ia membawa nutrisi terlarut. Partikel bahan organik dari sisa tumbuhan mati membentuk lapisan asam gambut. Masalah pemisahan. Analisis sederhana komposisi tanah dimulai dengan pemisahan beberapa material padat yang ada. Ini dapat dilakukan dengan mencampurkan tanah ke dalam gelas kimia yang berisi air lalu mengocoknya. Bahan organik atau humus cenderung melayang ke atas. Partikel yang padat seperti pasir tenggelam ke dasar laut. Lapisan partikel yang lebih ringan seperti lumpur terbentuk di atasnya. Partikel-partikel kecil dari tanah liat mengendap di dasar dengan sangat lambat. Jumlah relatif dari masing-masing unsur ini bergantung pada jenis tanahnya. Banyak organisme hidup di dalam tanah berukuran sangat kecil dan sulit dideteksi, tetapi mereka adalah bahan penting di dalam tanah. Alat ini disebut corong Tullgren.
Setelah ilmuwan yang merancangnya digunakan oleh ahli ekologi untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi organisme kecil itu. Tanah ditempatkan pada jaring halus di bagian atas corong dan sumber cahaya ditempatkan di atas peralatan. Makhluk kecil menjauh dari cahaya, berjalan ke bawah melalui jaring. Mereka kemudian jatuh ke dalam corong dan ke dalam botol berisi alkohol untuk mengawetkannya. Hewan-hewan ini termasuk cacing nematoda, tungau, dan banyak lainnya, kemudian dapat dipelajari di bawah mikroskop. Sebagian besar tanah di dunia berasal dari batuan yang telah terkikis oleh erosi fisik, misalnya oleh gletser yang menggiling batuan di bawahnya. Gletser juga mengangkut tanah ini yang disebut glasial sampai ke daerah baru yang menciptakan kondisi ekologi baru. Tanah dapat tercipta dari aksi pembekuan air di celah dan retakan, memperluas dan membelah batuan. Air dan angin mengikis batuan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Tanaman seperti lumut tumbuh di bebatuan dan secara kimiawi mengikisnya menjadi partikel yang lebih kecil. Ini kemudian digabungkan dengan bahan organik untuk membuat tanah. Tanah sangat berbeda dalam komposisi kimianya, mempengaruhi jenis tanaman yang akan tumbuh di dalamnya. Dalam uji kimia sederhana ini, kertas indikator dicelupkan ke dalam larutan tanah untuk mengukur keasaman dan alkalinitas. Tanah berkapur memiliki pH sekitar 8 atau agak basah. Dengan pH 7, tanah kebun bersifat netral, dan tanah gambut sangat asam dengan pH sekitar 5. Harga tanah yang hilang. Tanah bertindak seperti spons alami, menyerap air dan melepaskannya secara perlahan. Di Himalaya, sebagian besar hutan yang menahan tanah di sisi pegunungan yang curam telah ditebang untuk kayu bakar. Hal ini memungkinkan tanah tersapu oleh hujan monsun ke sungai dan turun ke laut. Akibatnya, ketika hujan datang, air yang akan diserap oleh tanah mengalir menuruni lereng berbatu dan masuk ke sungai, membengkak dan membanjiri kota-kota dan desa-desa di dataran rendah, menyebabkan kematian dan kerusakan yang tidak terhitung. Negara-negara seperti Bangladesh sering mengalami banjir. Kesimpulan dari bab 9 yaitu tanah tempat tanaman bergantung diciptakan oleh interaksi bagian lingkungan hidup dan tidak hidup. Komposisinya dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu iklim dan cuaca, geologi, topografi, dan waktu. Tanah memiliki 6 komponen utama, yaitu partikel mineral, humus, ion nutrisi, air, udara di antara partikel tanah, dan organisme hidup. 3 lapisan utama tanah adalah tanah lapisan atas, lapisan tanah bawah, dan bahan induk. Tanah dapat tercipta dari aksi pembekuan air di celah dan retakan memperluas dan membelah batuan. Selanjutnya, bab 10 berjudul distribusi kehidupan. Meskipun kehidupan tampak tersebar merata di permukaan bumi, pada kenyataannya kehidupan itu sangat tidak merata. Di beberapa daerah gurun dan di beberapa bagian benua beku Antartika, tidak ada makhluk hidup yang dapat mentolerir kondisi fisik yang berat. Tampaknya ada kehidupan di seluruh lautan, tetapi di mana tidak ada arus yang membawa nutrisi penting, air hampir mati karena tanaman membutuhkan lebih dari sekedar sinar matahari untuk hidup. Dalam skala yang lebih kecil, kedua sisi lembah atau pohon mungkin merupakan rumah bagi berbagai jenis organisme yang sangat berbeda. Jika kedua sisi menerima jumlah sinar matahari atau hujan yang tidak sama, ketika ahli ekologi mempelajari distribusi organisme, mereka mencoba untuk menemukan faktor fisik dan biologis yang mempengaruhi ada atau tidaknya spesies tertentu. Mereka juga mencari faktor sejarah yang mungkin mempengaruhi di mana spesies ditemukan. Dan untuk pola yang mungkin menunjukkan bagaimana distribusi populasi bisa berubah di masa depan ini sangat penting dalam kasus spesies langka atau terancam punah. Distribusi lemur sangat terbatas. Primata unik ini hanya ditemukan di pulau besar yaitu Madagaskar, di lepas pantai timur Afrika. Bukti fosil menunjukkan bahwa lemur termasuk spesies raksasa. Dulunya lebih tersebar luas daripada sekarang. Pemisahan pulau dari daratan telah memungkinkan mereka dan beberapa spesies lain untuk berevolusi dan mengeksploitasi seluruh relung ekologi yang tidak dihuni. Seandainya Madagaskar tetap terhubung dengan daratan Afrika, lemur di sana mungkin akan mati karena alasan yang tidak diketahui yang sama seperti yang terjadi di tempat lain. Kontras antara sisi berlawanan dari pohon memberikan contoh nyata distribusi spesies. Di sisi di mana matahari membuat kulit kayu tetap panas dan kering, permukaan pohon tampak hampir tidak bernyawa, karena kondisi mencegah tanaman untuk tumbuh sendiri. Pada sisi yang jauh dari matahari, di mana kulit kayunya tetap sejuk dan lembab, pohon tersebut ditutupi oleh organisme yang tumbuh tebal seperti ganggang, lumut, dan bahkan lumut yang tumbuh subur dalam kondisi seperti ini. Dihadapkan pada ketidakmungkinan menghitung semua individu atau bahkan semua spesies di area yang luas, ahli ekologi menggunakan metode pengambilan sampel untuk mengetahui lebih lanjut tentang distribusi organisme. Sebuah kerangka persegi dengan ukuran yang diketahui disebut kuadrat ditempatkan di permukaan tanah atau dalam hal ini di dasar laut, dan jumlah spesies dan individu di dalamnya dihitung. Ini diulangi beberapa kali, dan data dapat digunakan untuk mencari pola distribusi. Metode pengambilan sampel seperti itu adalah alat umum dalam studi populasi ekologi. Distribusi spesies plotting.
Grafik di atas disebut diagram layang-layang. Ini adalah cara yang berguna untuk mempresentasikan distribusi spesies dalam satu habitat. Dalam diagram ini, skala horizontal menunjukkan di mana masing-masing dari 4 spesies keriput ditemukan di zona pantai berbatu. Skala vertikal menunjukkan jumlah relatif masing-masing spesies di setiap titik di tepi pantai. Ini mengungkapkan bagaimana kondisi ekologi mempengaruhi lokasi tertentu dari setiap spesies. Littorina nerithoides perinquil kecil ditemukan di zona percikan di bagian atas pantai. Lebih memilih permukaan batu curam yang terbuka dengan celah-celah. L. saxatilis lebih memilih tempat berteduh. Tetapi juga dapat mentolerir paparan udara yang tinggi dan efek salinitas yang rendah saat dicuci dengan air hujan. L. littorea hidup di atas batu dan di kerikil. Memakan detritus itu kurang toleran terhadap paparan. L. littoralis memiliki cangkang datar dan hidup di antara rumput laut di bagian tengah dan bawah pantai, mencari perlindungan di antara daun-daun basah saat air pasang keluar. Diagram menunjukkan bahwa setiap spesies memberi jalan kepada spesies lainnya, salah satu spesies bergerak menyusuri pantai. Ada 3 cara utama penyebaran individu-individu dalam suatu populasi. Ini disebut distribusi seragam, penggumpalan, dan distribusi acak. Ketika ada satu faktor penghambat, individu cenderung terdistribusi secara seragam. Pohon misalnya, semua membutuhkan cahaya, dan dalam pencariannya, mereka diberi jarak yang cukup merata, seperti yang ditunjukkan oleh hutan alam ini. Sebagian besar organisme berkumpul bersama di sekitar sumber daya alam, atau karena ada keuntungan ekologis yang pasti dari tinggal bersama sebagai satu kelompok, seperti yang dilakukan rusa kutub. Distribusi acak terlihat di antara laba-laba serigala. Ahli ekologi memperhitungkan perbedaan ini saat menggunakan sampel untuk menilai populasi. Hewan yang tampak sangat mirip ini adalah salah satunya spesies tapir yang tersisa. Mereka hidup di sisi dunia yang berlawanan. Tapir umum hidup di Amerika Selatan, sedangkan tapir hitam putih ditemukan di Asia Tenggara. Perubahan ekologi selama jutaan tahun telah mengakibatkan 2 spesies terisolasi di ujung ekstrim dari jangkauan mereka yang dulu jauh lebih luas, mengungkapkan bagaimana sejarah mempengaruhi distribusi. Laba-laba serigala tidak biasa karena mereka menampilkan distribusi acak. Lokasi setiap individu benar-benar tidak tergantung pada lokasi laba-laba serigala lainnya. Sebagai predator aktif yang hidup di lingkungan yang relatif seragam, seperti padang rumput, ia ditemukan dimanapun pencarian mangsa membawanya, dan ini menghasilkan distribusi yang acak. Kesimpulannya, ahli ekologi menggunakan metode pengambilan sampel untuk mengetahui lebih lanjut tentang distribusi organisme. Metode pengambilan sampel seperti itu adalah alat umum dalam studi populasi ekologi. Diagram layang-layang adalah cara yang berguna untuk mempresentasikan distribusi spesies dalam satu habitat. Dan ada 3 cara utama penyebaran individu-individu dalam suatu populasi tersebut. Ini disebut distribusi seragam, penggumpalan, dan distribusi acak. Bab 11 berjudul relung ekologis. Untuk memahami seseorang, penting untuk mengetahui lebih dari sekedar alamat mereka, bagaimana mereka menghabiskan waktu. Pertanyaan yang sama dapat ditanyakan tentang organisme hidup lainnya. Jika alamatnya adalah habitat hewan atau tumbuhan, tempat tinggalnya, maka aktivitas dan semua faktor lainnya adalah relung ekologisnya. Charles Elton adalah salah satu ahli ekologi pertama yang mendeskripsikan ceruk ekologis dalam istilah status fungsional suatu organisme dalam komunitasnya. Dalam pengertian ini, istilah niche berarti cara suatu spesies menggunakan sumber daya yang tersedia untuk bertahan hidup, dan cara keberadaannya mempengaruhi organisme lain yang hidup di sekitarnya. Eksperimen laboratorium dan pengamatan alam telah menghasilkan penemuan bahwa kebanyakan spesies menempati relung ekologi yang berbeda. Hal ini diyakini untuk menghindari persaingan antar spesies ketika sumber daya terbatas. Jika 2 spesies bersaing langsung, salah satunya pasti akan punah atau harus mencari ceruk alternatif. Ceruk yang berkolonisasi. Jelatang menyengat tumbuh subur di dekat permukiman manusia tua, kumpulan kotoran, kandang kelinci, dan koloni burung laut. Mereka ini semua merupakan habitat ideal bagi jelatang. Jawabannya ada di tanah. Ceruk jelatang adalah sebagai penjajah tanah kaya fosfat yang ditemukan di semua habitat. Ini karena bahan organik limbah yang telah diendapkan. Jelatang dengan cepat menyebar ke area yang luas, tidak termasuk semua tanaman lainnya. Setelah fosfat habis, habitatnya tidak lagi ideal untuk jelatang, dan tumbuhan lain pindah ke daerah tersebut. Beberapa kelompok hewan yang berkerabat dekat dengan menempati ruang geografis yang sama tanpa bersaing secara langsung untuk sumber daya yang sama, karena mereka mengeksploitasi relung yang berbeda, terutama sumber makanan yang berbeda. Paru yang sangat berbeda dari ketiga spesies burung kutilang ini mengungkapkan makanan yang mereka makan dan menunjukkan preferensi ekologis mereka. Burung-burung greenfinch memakan kacang-kacangan dan biji-bijian keras yang dipetik dan dibuka dengan paruhnya yang keras dan runcing. Bullfinch memakan sebagian besar tunas pohon buah-buahan, dan paruhnya yang pendek dan lebar memiliki kemampuan memotong yang kuat. Crossbill menunjukkan adaptasi khusus untuk diet biji konifer. Paruhnya yang menyilang yang aneh digunakan untuk mengeluarkan benih dari celahnya di kerucut segar. Prinsip pengecualian kompetitif.
Ahli biologi Rusia, G.F. Jones, mengusulkan bahwa tidak ada dua spesies yang dapat berbagi ceruk yang sama. Pengecualian langka telah ditemukan, tetapi ini disebut prinsip Gauss. Dia mendemonstrasikannya secara eksperimental dengan dua spesies protozoa mikroskopis yang disebut Paramecium. Paramecium aurelia memiliki keunggulan dibandingkan Paramecium caudatum, karena dapat memperoleh makanan lebih cepat. Ketika kedua spesies tersebut tumbuh bersama dalam kondisi laboratorium, Paramecium aurelia bertambah jumlahnya dan populasi Paramecium caudatum punah. Meskipun mereka tidak berhubungan dan memiliki tubuh yang sangat berbeda, ada kemiripan yang mencolok antara wajah rusa dan kanguru. Ini karena keduanya diadaptasi ke ceruk yang sama. Meskipun di sisi dunia yang berlawanan, ceruk yang mereka tempati adalah ceruk pemakan tumbuhan yang bergerak cepat yang hidup di medan yang cukup terbuka. Cara penggerak mereka sangat berbeda. Rusa berlari dengan 4 kaki yang panjang, sementara kanguru melompat hanya menggunakan kaki belakangnya. Namun, keduanya memiliki wajah yang panjang dan rentetan gigit gerinda untuk menghadapi vegetasi yang keras. Pendekatan fleksibel untuk survival. Aktivitas manusia dapat memperluas relung untuk hewan liar tertentu. Rubah merah adalah salah satu dari beberapa spesies yang mendapat manfaat dari penciptaan kota-kota. Ceruknya adalah feeder opportunistik dan umum, dengan penglihatan yang baik dan indera penciuman yang tajam. Oleh karena itu, mereka dapat memanfaatkan pasokan makanan tambahan dan perlindungan di area terbangun, bergerak tanpa terdeteksi melalui gang dan tanaman dan mengais sampah manusia. Spesialisasi terlalu jauh. Panda raksasa mengeksploitasi ceruk yang tidak dapat dilakukan oleh spesies lain dengan memberi makan hampir seluruhnya pada rebung, meskipun nenek moyangnya adalah pemakan daging. Harga yang harus dibayar suatu spesies untuk menjadi begitu terspesialisasi adalah rentan terhadap perubahan lingkungan. Sebagian besar hutan bambu di panda asli Tiongkok telah dihancurkan. Ketika sebagian besar bambu yang tersisa berbunga dan mati pada awal 1980-an, sebagian dari siklus alami 100 tahun panda raksasa hampir punah. Tidak ada kompetisi. Kedua spesies kutu air ini sering ditemukan bersama di kolam. Mereka terlihat sangat mirip satu sama lain dan memiliki banyak adaptasi yang mirip dengan habitat yang mereka bagi. Namun, tidak ada persaingan langsung antara kedua spesies tersebut karena mereka menempatkan relung yang benar-benar terpisah. Faktanya, mereka makan pada tingkat trofik yang berbeda. Notonecta adalah predator aktif, konsumen sekunder, pemakan intervertebrata lain, kecebong, dan bahkan ikan kecil. Korisa, sebaliknya, adalah pengurai, memakan alga dan tumbuhan yang membusuk. Oleh karena itu, kedua kutu air dapat bertahan hidup berdampingan karena mereka mengeksploitasi sumber daya yang sama sekalipun mereka berada di lingkungan yang berbeda. Kesimpulannya, Charles Elton adalah salah satu ahli ekologi pertama yang mendeskripsikan ceruk ekologis dalam istilah status fungsional suatu organisme dalam komunitasnya. Dalam pengertian ini, istilah niche berarti cara suatu spesies menggunakan sumber daya yang tersedia untuk bertahan hidup dan cara keberadaannya mempengaruhi organisme lain yang hidup di sekitarnya. Eksperimen laboratorium dan pengamatan alam telah menghasilkan penemuan bahwa kebanyakan spesies menempati relung ekologi yang berbeda. Ceruk jelatang adalah sebagai penjajah tanah kaya fosfat. Ahli biologi Rusia, G.F. Jones, mengusulkan bahwa tidak ada dua spesies yang dapat berbagi ceruk yang sama. Bab 12 berjudul Mempelajari Populasi. Cara di mana populasi spesies tertentu berkembang dan berkurang dan alasan perubahan jumlah membentuk pokok bahasan dinamika populasi. Pemeriksaan yang cermat tentang cara-cara di mana populasi berfluktuasi mengungkapkan bahwa bahkan dalam apa yang mungkin tampak sebagai sistem alam yang sangat stabil, ada kekuatan dinamis yang dapat memiliki efek dramatis dan menghasilkan perubahan jumlah yang liar. Lemmings memberikan contoh nyata. Hewan pengerat kecil ini mendiami wilayah utara yang dingin di belahan bumi utara. Setiap 3 hingga 4 tahun, lemming menjadi sangat melimpah, dan kemudian mereka terlihat bermigrasi dalam jumlah besar. Hal ini diperkirakan terjadi ketika mereka melebihi persediaan makanan mereka. Kisah lemming yang bunuh diri didasarkan pada fakta bahwa mereka akan berenang menyeberangi sungai untuk mencari makanan. Ketika mereka mencapai laut, mereka mencoba untuk menyeberanginya juga, dan akibatnya mereka pun tenggelam. Predator dan mangsa. Burung hantu bersalju terlihat di sini menukik di atas seekor tikus. Hidup terutama di tundra Amerika Utara dan Eurasia, di mana ia biasanya merupakan pemandangan yang langka. Namun, setiap 3 atau 4 tahun, burung hantu bersalju tiba-tiba muncul dalam jumlah besar dan menyerang kota-kota di seluruh Amerika Serikat, bahkan sejauh selatan Georgia. Fenomena aneh ini tampaknya terkait dengan siklus perubahan populasi lemming, tempat burung
Tempat burung hantu bersalju memberi makan. Saat lemming mencapai proporsi wabah, burung hantu bersalju yang diberi persediaan makanan berlimpah meningkat pesat jumlahnya. Saat lemming bermigrasi dan jumlahnya berkurang, burung hantu juga harus bermigrasi untuk mencari makanan. Mereka menyebar ke wilayah yang luas dan jumlahnya kemudian turun ke level rendah selama 2 tahun berikutnya. Fluktuasi siklus seperti itu paling sering diamati di ekosistem yang paling tidak kompleks, seperti tundra di belahan bumi utara. Ini mungkin karena kawasan ini memiliki spesies yang relatif sedikit atau keanekaragaman hayati yang rendah, dan oleh karena itu secara alami lebih tidak stabil. Perubahan siklus. Beberapa spesies tunduk pada siklus naik dan turunnya jumlah populasi. Meskipun banyak pertanyaan tentang perilaku ini tidak terjawab, tikus di garis lintang utara memiliki siklus yang mirip dengan lemming, kemungkinan berdasarkan siklus pertumbuhan tanaman. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa dengan bertambah jumlah penduduk, maka semakin banyak nutrisi penting di lingkungan yang terkurung dalam bentuk kotoran. Dalam kondisi Arktik yang dingin, di mana pembusukan membutuhkan waktu lama, nutrisi ini dilepaskan dengan sangat lambat. Pertumbuhan tanaman menderita, dan vegetasi hanya dapat mulai pulih setelah hewan pengerat bermigrasi. Saat pertumbuhan tanaman membaik, hewan pengerat kembali dan siklusnya dimulai kembali. Seringkali membantu untuk menandai hewan agar pergerakan dan kebiasaannya dapat dilacak, tetapi metode yang digunakan harus dipilih dengan cermat untuk menghindari perubahan perilaku hewan. Burung ini sedang memasang cincin di kakinya. Ikan dapat diberi tag pada sirip, dan beberapa mamalia dapat diberi tag melalui telinga. Hewan yang lebih besar dapat dipasangi kerah radio, sehingga pergerakannya dapat dilacak menggunakan penerima radio. Sampel populasi. Pemahaman tentang bagaimana populasi ikan, hama, tanaman, atau hewan langka berperilaku memiliki manfaat praktis untuk produksi pangan dan konservasi. Studi kependudukan memerlukan informasi tentang jumlah individu dalam suatu populasi dan jumlah yang ditemukan di suatu daerah atau kepadatan penduduk. Perubahan populasi dari waktu ke waktu, angka kelahiran, dan angka kematian. Karena tidak mungkin mengumpulkan seluruh populasi, informasi ini harus diperoleh dengan menangkap beberapa anggota dan memperkirakan angka-angka dari sampel ini. Sampel semacam itu adalah dasar bagi banyak pemahaman ilmiah kita tentang populasi. Usia hewan dapat ditentukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melihat keausan pada gigi mamalia. Dalam kasus ikan, timbangan memberikan indikasi usia yang berguna, karena timbangan tersebut menunjukkan lingkaran gelap yang terbentuk setiap tahun selama musim dingin. Saat pertumbuhan paling lambat, ahli ekologi dapat menggunakan metode ini untuk menentukan struktur usia populasi ikan, menghitung bagaimana perubahannya dari waktu ke waktu, dan memutuskan berapa banyak ikan yang dapat ditangkap dengan aman di tahun-tahun berikutnya tanpa membahayakan populasi ikan tersebut. Perangkap. Jaring yang digunakan untuk menangkap burung dan ikan untuk dipelajari, tetapi mamalia seperti bandicot Australia ini harus tertarik pada perangkap yang rumit jika ingin dilepaskan tanpa cedera. Makanan yang sesuai biasanya ditempatkan di dalam perangkap sebagai umpan. Mengumpulkan data jangka panjang tentang populasi dapat memakan waktu bertahun-tahun, tetapi ahli ekologi Charles Elton dapat menggunakan catatan sejarah dari perusahaan Teluk Hudson untuk menghasilkan grafik populasi dua spesies ini di kutub utara Kanada. Ini menunjukkan bahwa setiap 9 atau 10 tahun jumlah kelinci sepatu salju naik ke puncak dan kemudian turun secara dramatis. Populasi lynx mengikuti di belakang kelinci sepatu salju. Tempat lynx bergantung pada makanan. Siklus boom and bust yang masih belum sepenuhnya dipahami ini merupakan karakteristik dari beberapa jenis spesies hewan yang hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti tundra atau gurun. Kesimpulan bab 12 yaitu beberapa spesies tunduk pada siklus naik dan turunnya jumlah populasi. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin banyak nutrisi penting di lingkungan yang terkurung dalam bentuk kotoran. Usia hewan dapat ditentukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melihat keausan pada gigi mamalia. Selanjutnya, bab 13 yang berjudul pengecekan pertumbuhan penduduk. Jumlah makhluk hidup dalam suatu populasi dapat naik atau turun atau tetap konstan, tergantung pada apa yang terjadi di habitat tersebut. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk terus berkembang biak. Jika tidak ada yang mengendalikan mereka, dunia akan dibanjiri dengan sangat cepat oleh terlalu banyak tumbuhan dan hewan. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang memakan persediaan makanan, kekurangan makanan pada akhirnya akan menyebabkan jumlah populasi berkurang. Oleh karena itu, populasi cenderung tinggal pada tingkat yang sama, berfluktuasi sedikit di atas dan di bawah angka yang dapat didukung oleh lingkungan yang stabil. Populasi juga dibatasi oleh faktor acak, yaitu kepadatan independen, seperti peristiwa alam yang dapat menghancurkan spesies tertentu terlepas dari ukuran populasinya. Pada tahun 1927, ahli biologi Inggris Charles Elton menerbitkan buku teks kunci Animal Ecology. Ini menyatukan banyak pekerjaan yang telah dilakukan di bidang ini dan mendefinisikan konsep ceruk. Di Inggris, studi hewannya membuatnya mendapatkan gelar Bapak Ekologi.
Para ahli ekologi telah menyadari bahwa banyak serangga dan terutama serangga hama yang merusak tanaman dan ternak. Ukuran populasinya dikendalikan oleh serangga lain, seperti tawon dan lalat. Banyak dari praktik ini merupakan bentuk parasitisme yang melibatkan bertelur di atas atau di dalam serangga hama, yang kemudian bertindak sebagai tempat penyimpanan makanan hidup bagi belatung serangga untuk dimakan. Serangga yang melakukan parasitisme semacam ini atau predasi tidak langsung dapat digunakan untuk menekan jumlah populasi hama yang menyerang banyak tanaman penting secara ekonomi. Bentuk pengendalian hama alami ini yang kurang berbahaya daripada penggunaan bahan kimia beracun disebut pengendalian biologis atau pengendalian biologi. Faktor pembatas. Pada tahun 1944, sekelompok kecil 27 rusa dibawa ke Pulau Matthew di lepas pantai barat Laut Alaska. Dalam waktu kurang dari 20 tahun populasinya telah berkembang menjadi 6.000. Menyusul musim dingin yang keras di akhir tahun 1963, populasinya kemudian turun menjadi hanya 42 individu. Rumput di pulau itu, makanan rusa yang biasa, hampir menghilang dan pemeriksaan terhadap rusa yang mati mengungkapkan bahwa mereka telah mati kelaparan. Dengan tidak adanya predator, faktor yang bergantung pada kepadatan yang secara drastis mengurangi jumlah rusa jelas adalah ketersediaan makanan. Penyakit yang membuat. Terowongan dari kayu elm ini dibuat oleh belatung kumbang kulit kayu elm. Pada awal tahun 1970-an, strain baru jamur penyebab penyakit elm melanda diperkenalkan ke Inggris pada kayu gelondongan yang diimpor dari Kanada. Spora jamur dibawa ke pohon elm Inggris oleh kumbang kulit kayu elm. Dalam 7 tahun, jamur itu telah memusnahkan hampir 2/3 pohon elm di Inggris Selatan. Elm Inggris telah berevolusi tanpa ada jenis ini dan tidak memiliki ketahanan terhadap bentuk pemeriksaan populasi ini. Ancaman untuk hidup. Tabel ini menunjukkan berbagai faktor yang bertanggung jawab untuk mengurangi 200 telur yang dikeluarkan oleh ngengat betina musim dingin menjadi hanya 2 yang bertahan untuk menyelesaikan siklus hidup mereka menjadi dewasa dan berkembang biak. Kelangsungan hidup induk bergantung pada waktu telur menetas yang harus bertepatan dengan pembukaan tunas pohon ek, tempat makanan ulat muda. Jika telur menetas terlalu dini sebelum puncak pohon ek terbuka atau terlambat ketika daun terlalu keras untuk dimakan, ulat pasti akan mati. Dampak predator. Predasi adalah salah satu cara untuk mengendalikan populasi. Laba-laba adalah predator utama populasi serangga. Diperkirakan bahwa dalam kondisi sedang, jumlah laba-laba bisa mencapai hampir 5 juta per hektar pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Mengingat laba-laba memakan setidaknya 100 serangga dalam setahun, dapat dihitung bahwa di sebagian besar negara beriklim sedang, berat tahunan serangga yang dimakan laba-laba lebih besar daripada berat populasi manusia di negara tersebut. Ini memberikan beberapa indikasi tentang dampak besar yang dapat ditimbulkan predator pada suatu kelas mangsa. Ketika hubungan antara predator dan mangsa sudah lama terjalin dan stabil, predasi dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak mencegah populasi mangsa melebihi batas yang akan diberlakukan oleh faktor lain di lingkungan, seperti pasokan makanan. Memproklamirkan wilayah. Anggota dari spesies yang sama pasti berbagi ceruk dan oleh karena itu mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan, ruang mitra pengembangbiakan. Beberapa spesies membatasi jumlah individu di satu daerah dengan mengklaim dan memelihara wilayahnya masing-masing. Mereka mempertahankan ruang geografis, terutama selama musim kawin ketika makanan tambahan harus ditemukan untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Bertempat biji wabah. Tidak seperti hewan arktik yang memiliki siklus teratur, beberapa spesies serangga mengalami ledakan populasi yang tidak teratur. Belalang gurun misalnya, mencapai proporsi wabah ketika curah hujan tinggi. Hujan menyediakan kondisi lembab yang dibutuhkan untuk merangsang perkembangan telur belalang yang telah diletakkan di pasir. Hujan juga mendorong pertumbuhan tanaman tempat makan belalang, tanpa memeriksa yang disediakan oleh sejumlah besar predator atau parasit. Belalang membentuk kawanan raksasa dan memakan semua vegetasi di wilayah tersebut, termasuk tanaman, menyebabkan kelaparan di beberapa wilayah. Ini adalah contoh efek faktor kepadatan independen, dan ahli geologi mempelajari kondisi cuaca untuk memprediksi curah hujan tinggi selama bertahun-tahun, sehingga mereka dapat mengendalikan wabah belalang. Kesimpulan dari bab 13 yaitu berbagai faktor membuat jumlah populasi dalam batas tertentu. Ini disebut faktor-faktor yang bergantung pada kepadatan. Karena pengaruhnya berubah dengan kepadatan populasi, populasi juga dibatasi oleh faktor acak atau kepadatan independen, di mana peristiwa alam seperti letusan gunung berapi di sebuah pulau yang dapat menghancurkan spesies tertentu, terlepas dari ukuran populasinya. Bentuk pengendalian hama alami ini yang kurang berbahaya daripada penggunaan bahan kimia beracun disebut pengendalian biologis. Predasi adalah salah satu cara untuk mengendalikan populasi. Bab 14 berjudul Strategi Keluarga. Di lingkungan manapun, ada batasan sumber daya yang tersedia untuk spesies tertentu. Ini dikenal oleh ahli ekologi sebagai daya dukung. Dengan kata lain, hanya ada begitu banyak makanan atau ruang yang tersedia untuk mendukung suatu populasi. Organisme yang berbeda merespon dengan cara yang berbeda terhadap lingkungan mereka. Dan ada 2 strategi bertahan hidup utama di mana tumbuhan dan hewan mengeksploitasi sumber daya yang tersedia agar spesies tersebut berhasil. Beberapa spesies berkembang biak secepat mungkin disebut strategi R, di mana R menjadi ukuran seberapa cepat suatu populasi dapat tumbuh. Secara umum, spesies terpilih R menginvestasikan energi pada banyak keturunan dan banyak generasi. Mereka cenderung kecil dan memiliki masa hidup yang pendek.
Ukuran populasi bisa turun drastis dengan perubahan lingkungan, tetapi strategi mereka memungkinkan mereka pulih dengan cepat. Spesies lain berkembang biak lebih lambat. Ini disebut strategi K, karena jumlahnya cenderung mendekati K, istilah matematika untuk daya dukung. Spesies yang terseleksi K umumnya hidup lebih lama dan menginvestasikan lebih banyak energi pada sejumlah kecil keturunan dalam periode waktu yang lebih lama. Pada mamalia besar yang mengikuti strategi K yang mudah digambarkan sebagai prekosial, mereka dilahirkan dalam keadaan kedewasaan yang lanjut. Gajah misalnya, memiliki masa gunting yang lama, satu anak lahir satu persatu, dan banyak energi serta waktu yang diinvestasikan untuk mengasuh anaknya. Dengan cara ini, strategi membantu memastikan bahwa anak muda bertahan untuk berkembang biak. Prinsip Ellie. Dalam bukunya Animal Aggregation, ahli zoologi Amerika Warder Slade Ellie mencatat bahwa pada beberapa spesies hewan, individu-individu berkelompok bersama untuk berbagai alasan yang menguntungkan. Pandangannya tentang perilaku hewan lebih menekankan kerjasama daripada persaingan, memiliki pengaruh besar pada teori ekologi. Strategi berbeda. Dua spesies burung terkait, yaitu burung budgerigar di daerah kering Australia dan macau biru dan kuning di hutan tropis Amerika Selatan, menunjukkan strategi bertahan hidup yang sangat berbeda. Budgerigar adalah spesies oportunistik atau ahli strategi, bertelur banyak dan umur hidupnya pendek. Macau biru dan kuning adalah spesies equilibrium atau ahli strategi K, menghasilkan lebih sedikit telur dan hidup dalam waktu lama. Sebagian besar perbedaan dalam strategi ini disebabkan oleh perbedaan habitat dari kedua spesies tersebut. Untuk menghadapi kondisi pedalaman Australia yang kering dan sulit, budgerigar harus dapat memperoleh keuntungan dari sumber daya yang melimpah saat musim hujan datang. Ini dilakukan dengan cepat menghasilkan banyak anak muda. Dalam kondisi stabil hutan tropis, macau dapat menginvestasikan lebih banyak waktunya pada keturunannya. Banyak dan sering. Mamalia kecil cenderung menjadi ahli strategi. Perbedaan utama antara mereka dan ahli strategi K dapat dilihat pada jumlah anak yang mereka tanggung dan frekuensi mereka melakukannya. Tikus muda yang jumlahnya bisa sampai 10 dalam kasus beberapa tikus digambarkan sebagai altricial. Ini berarti bahwa mereka dilahirkan pada tahap perkembangan yang sangat belum dewasa, memungkinkan sang induk untuk hamil lagi dan menghasilkan keturunan lagi dengan kondisi lingkungan yang tepat. Hanya dalam kurun waktu 25 tahun sejak kedatangan pertamanya di Inggris, burung merpati berkerah menjadi pemandangan umum. Peningkatan pesat ini tumbuh dengan faktor 10 setiap 2,3 tahun, menunjukkan bahwa merpati mampu mengeksploitasi ceruk yang sebelumnya tidak dihuni. Kapal air Daphnia. Grafik ini menunjukkan perubahan ukuran populasi kutu air Daphnia yang dibudidayakan di laboratorium. Kurva tersebut digambarkan sebagai berbentuk J dan merupakan tipikal pertumbuhan populasi spesies yang sangat terseleksi. Di bawah kondisi yang menguntungkan, populasi hewan meningkat dengan cepat dan kemudian menurun karena jumlahnya melebihi daya dukung lingkungan. Jika diamati dalam kondisi alami, kurva ini menunjukkan spesies boom atau bus seperti kelinci sepatu salju tumbuh dalam batas. Grafik ini menunjukkan perubahan ukuran populasi jamur ragi yang ditanam dalam kondisi laboratorium. Kurva ini digambarkan berbentuk S dan ini adalah kurva pertumbuhan khas untuk kebanyakan organisme. Secara bertahap, ukuran populasi meningkat cukup cepat. Efek dari peningkatan ini sering dengan bertambahnya populasi. Jadi ini adalah faktor yang bergantung pada kepadatan. Contoh burung merpati berkerah menunjukkan bagaimana suatu spesies menyerap faktor serupa di alam liar. Kesimpulan pada bab 14, daya dukung adalah batasan sumber daya yang tersedia untuk spesies tertentu, dan ada dua strategi bertahan hidup utama, yaitu strategi R, di mana spesies berkembang biak secepat mungkin, dan strategi K, di mana spesies lain berkembang biak lebih lambat. Bab 15 berjudul Waktu dan Alam. Meskipun halaman rumput tampaknya merupakan lingkungan yang stabil, hanya pemotongan yang cermat dan perawatan rutin yang mencegahnya berubah. Jika dibiarkan sendiri, halaman rumput dipenuhi rumput liar. Tanaman yang lebih tinggi tumbuh dan mencekik rumput dan dengan cepat menjadi semak belukar. Di bagian dunia yang beriklim sedang, halaman rumput kemudian akan berubah menjadi hutan. Kemudian akan berhenti berubah karena hutan adalah vegetasi klimaks. Proses transformasi ini ketika satu jenis komunitas menggantikan komunitas lainnya dikenal sebagai suksesi ekologis dan melibatkan berbagai jenis perubahan. Spesies yang berbeda berhasil satu sama lain, sehingga spesies yang muncul di awal proses tampaknya tidak akan memainkan peran penting di kemudian hari. Keragaman spesies meningkat sehingga pada klimaksnya terdapat lebih banyak relung yang dapat dieksploitasi. Jumlah total bahan organik yang ada meningkat, demikian juga dengan jumlah energi yang digunakan. Tetapi laju produksi melambat sehingga di hutan dewasa laju pertumbuhan pohon akan melewati puncaknya. Frederick A. Clements, seorang ahli ekologi Amerika, memelopori penggunaan kuadrat untuk mempelajari dan mengidentifikasi spesies berbeda yang membentuk suatu komunitas. Pekerjaan awalnya dilakukan di padang rumput Nebraska, dengan membersihkan area terukur dari semua vegetasinya. Ia menunjukkan bahwa di setiap zona geografis, tanaman berhasil satu sama lain dalam urutan tertentu berkembang menuju vegetasi klimaks yang khusus untuk zona itu. Sejarah alam. Setiap spesies tanaman membutuhkan kondisi pertumbuhan tertentu. Identitas butir serbuk sari mikroskopis dalam sampel tanah dalam memberikan petunjuk kepada ahli ekologi tentang iklim dan kondisi lingkungan lainnya di masa lalu.
Butir serbuk sari ini berasal dari 5 spesies pohon dan dapat diidentifikasi secara positif. Sejarah ekologi tertulis di landscape. Pemandangan pantai menunjukkan lingkungan yang mengalami perubahan dramatis dan proses suksesi yang lebih bertahap. Laut mengikis daratan dan akar pohon besar telah roboh, menyebabkannya tumbang. Laut juga mengendapkan pasir membentuk ludah panjang yang membentang jauh ke kejauhan. Ludah itu mencegah air mengalir dari daratan membentuk laguna. Tepi laguna menampilkan urutan fase suksesi yang berbeda. Hamparan buluh yang besar menandai dimulainya proses yang pada akhirnya akan mengubah wilayah air menjadi daratan. Saat alang-alang tumbuh ke depan, tanah di belakangnya menjadi lebih kering dan cocok untuk alang-alang dan rerumputan. Ini memberikan pijakan bagi pohon alder yang tumbuh subur di tanah yang lembab. Mempertahankan status UO. Di alam, perubahan ke klimaks seringkali terhambat oleh berbagai faktor alam. Kondisi iklim seperti angin kencang yang sering terjadi atau suhu yang sangat rendah dapat mencegah komunitas mencapai kondisi klimaks. Dalam beberapa kasus, kebakaran berkala akan menyebabkan lingkungan tetap sama. Agen biologis juga memainkan peran penting. Beberapa padang rumput berhutang berkelanjutan keberadaannya dalam bentuk itu pada pengembalan hewan seperti kelinci yang hidup di atasnya dengan menjaga rumput terpendek dan memakan tunas baru. Hewan-hewan ini mencegah tanaman baru dan berbeda untuk tumbuh. Dari Bear Atoll ke Pulau Paradise. Seperti permukaan gunung lainnya, terumbu karang terbuka merupakan lingkungan yang tidak ramah bagi kebanyakan makhluk hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, batu gamping terumbu tersebut akan rusak oleh angin, hujan, dan laut. Pelapukan ini memecah permukaan menjadi partikel yang bergabung dengan material lain dan terperangkap di celah dan retakan. Benih yang mendarat di kantong nudis ini akan berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman, memulai tahap pertama suksesi. Akhirnya, bahan organik dari tumbuhan mati berkumpul dengan partikel lain untuk membentuk tanah yang cukup dalam untuk mendukung perluasan berbagai tumbuhan dan mengubah pulau karang menjadi hijau. Penghancuran dan regenerasi. Letusan gunung berapi dapat memiliki efek yang sangat merusak pada landscape sekitarnya. Meskipun demikian, proses suksesi segera berjalan dan tidak lama kemudian rekolonisasi dimulai. Setelah tanah menjadi dingin, benih apapun yang terbawa angin atau dibawa ke tubuh hewan dapat mengambil keuntungan dari abu yang kaya nutrisi selama ada cukup kelembapan. Kesimpulan dari bab 15 yaitu, suksesi ekologis adalah ketika satu jenis komunitas menggantikan komunitas lainnya. Frederick E. Clements, ahli ekologi Amerika, memelopori penggunaan kuadrat untuk mempelajari dan mengidentifikasi spesies berbeda yang membentuk suatu komunitas. Bab 16 yaitu ekologi dan evolusi. Ekologi adalah studi tentang cara organisme berinteraksi satu sama lain dan dengan semua elemen di lingkungan. Saat mengamati hewan atau tumbuhan, penting juga untuk mempertimbangkan sejarah lingkungannya. Interaksi antara organisme dan lingkungannya telah berlangsung sejak kehidupan itu sendiri dimulai. Nyatanya diperkirakan bahwa makhluk hidup purba melepaskan oksigen yang memungkinkan terjadinya evolusi bentuk kehidupan lain. Kehadiran oksigen juga menyebabkan terciptanya lapisan ozon yang melindungi kehidupan dari radiasi ultraviolet matahari yang mematikan. Lingkungan turut menciptakan kehidupan dan kehidupan turut menciptakan lingkungan untuk kehidupan selanjutnya. Jika dilihat dengan cara ini, studi evolusi yaitu bagaimana organisme tertentu telah beradaptasi dengan ceruk tertentu dan pada gilirannya mempengaruhi lingkungan. Pendekatan ekosistem. Ahli botani Inggris yaitu Arthur Tansley adalah pelopor dalam studi komunitas tumbuhan, menggunakan metode pengambilan sampel yang mirip dengan yang dikembangkan oleh Frederick Clements. Dia adalah seorang pendukung pendekatan ekologi untuk botani, dan karyanya berkontribusi pada pembentukan British Ecological Society pada tahun 1913, masyarakat serupa pertama di dunia. Tansley sangat yakin bahwa studi ekologi menunjukkan betapa tidak bijaksana mengeksploitasi lingkungan, dan ia menjadi tokoh utama dalam gerakan konservasi. Tansley lah yang pada tahun 1935 menciptakan kata ekosistem. Adaptasi dan keragaman. Ketika dinosaurus dan kelompok lain punah, banyak ceruk yang kosong yang tersisa untuk dieksploitasi oleh organisme yang bertahan hidup. Di udara pada malam hari, kelelawar menemukan ceruk yang besar, kaya, dan hampir tidak tereksploitasi, yang dengan cepat mereka beradaptasi. Mereka telah membagi habitat mereka dengan berevolusi dengan cara yang berbeda. Kelelawar mengirimkan pancaran suara dan menggunakan pantulan suara untuk menemukan mangsa dan objek. Meskipun keempat kelelawar itu memakan serangga, panggilan mereka sangat berbeda. Frekuensi yang mereka gunakan dapat dikaitkan dengan di mana dan bagaimana mereka berburu. Frekuensi tinggi bagus untuk menentukan target terdekat dan untuk menemukan rintangan. Tetapi, frekuensi tersebut tidak membawa sejauh suara frekuensi yang lebih rendah. Kelelawar abu-abu panjang. Meskipun seperti namanya, kelelawar bertelinga panjang ini memiliki telinga yang besar. Kekuatan lokasi gemma yang dimiliki cukup buruk. Ini mungkin karena ia memakan serangga besar. Ia mendengarkan suara yang mereka buat dengan sayap dan rumah mereka. Ini adalah kelelawar yang terbang lambat dan menggunakan lokasi gemma untuk menemukan jalannya daripada untuk berburu. Kesempatan dan habitat.
Dalam populasi manapun terdapat variasi alam yang cukup besar, dan pada variasi inilah seleksi alam bertindak menghasilkan evolusi. Dalam kasus rumput yang disebut kabut Yorkshire, individu-individu tertentu kebetulan dapat mentolerir konsentrasi tembaga yang sangat tinggi di dalam tanah. Biasanya tanaman ini tidak memiliki keuntungan dan jumlahnya dalam populasi tetap kecil. Namun pada tanah yang terkontaminasi limbah tambang tembaga, individu yang memiliki toleransi ini mampu bertahan, dan pada akhirnya populasinya hanya terdiri dari mereka yang dapat mentolerir keadaan. Kesimpulannya yaitu, Tansley sangat yakin bahwa studi ekologi menunjukkan betapa tidak bijaksananya mengeksploitasi lingkungan, dan ia menjadi tokoh utama dalam gerakan konservasi. Serta Tansley yang pada tahun 1935 menciptakan kata ekosistem. Dalam populasi manapun terdapat variasi alam yang cukup besar, dan pada variasi inilah seleksi alam bertindak menghasilkan evolusi. Bab 17 yaitu kehidupan di lautan. Meskipun samudera di dunia tampaknya hanya mengandung sedikit tumbuhan, tetapi sinar matahari dan fotosintesis adalah sumber energi utama untuk kehidupan di lautan, seperti halnya di semua ekosistem. Tumbuhan juga membutuhkan nutrisi dan ini didistribusikan secara tidak merata ke seluruh lautan, terbawa arus laut yang menggerakkan perairan di sekitar planet karena faktor-faktor ini, serta suhu dan salinitas mempengaruhi produktivitas kehidupan tanaman. Beberapa bagian lautan sangat kaya akan fitoplankton dan bentuk kehidupan lain dalam rantai makanan, sementara beberapa daerah hampir tidak bernyawa. Lautan tak terlihat dalam rantai kehidupan. Di mana lautan kaya akan cahaya dan nutrisi dunia, mikroskopis plankton membentuk dasar rantai makanan. Fitoplankton terdiri dari tumbuhan kecil seperti diatom dan alga dengan masa hidup yang pendek dengan pergantian populasi yang cepat. Mereka dinamakan oleh zooplankton, hewan kecil yang hanyut di arus laut. Cumi-cumi dengan perbedaan. Sebagai pemangsa dan calon mangsa bagi orang lain, cumi-cumi beradaptasi dengan sempurna di rumah samudera. Meskipun ia adalah moluska, anggota kelompok yang sama dengan siput, ia sama sekali tidak seperti sepupunya yang tinggal di darat, memiliki mata seperti mata vertebrata yang memungkinkannya untuk mengawasi makanan dan musuh. Dia bergerak melalui air dengan penggerak jet dan dapat menyamarkan dirinya dengan cepat, mengirimkan gelombang warna ke seluruh tubuhnya untuk menyamarkan garis besarnya dari musuh di perairan terbuka. Jika predator mendekat, ia mengeluarkan awan tinta hitam untuk menutupi pelariannya. Gelombang skater. Garfish hidup di beting dekat dengan permukaan di laut terbuka. Mereka memiliki rahang seperti paru dan gigi tajam dan memakan ikan kecil. Ikan garfish lolos dari predator dengan menggetarkan ekornya dan meluncur melintasi permukaan laut dengan bagian depan tubuhnya terangkat keluar dari air. Saat ini banyak gambar yang ditingkatkan komputer ini diambil dari satelit menunjukkan konsentrasi fitoplankton di Samudra Pasifik di lepas pantai barat Peru. Area dengan konsentrasi tertinggi ditunjukkan dengan warna merah, unsur hara cenderung jatuh ke dasar laut, tetapi arus air dingin yang naik ke dalaman dapat membawa mereka kembali. Seperti semua predator puncak, hiu jarang terjadi jika dibandingkan dengan ikan di rantai makanan bawah. Bentuknya ramping memungkinkannya bergerak cepat melalui permukaan air untuk mencari mangsanya. Terutama ikan dan cumi-cumi yang berkelompok. Warnanya dengan punggung biru kehitaman dan perut putih dikenal sebagai counter shading. Hal ini membuat hiu kurang terlihat baik dilihat dari atas, pada bayangan di bawah, atau dari bawah dengan latar belakang langit yang cerah. Ini pentingnya jika ingin mendekati mangsanya. Ikan pari adalah kerabat hiu. Ini ditemukan di dekat dasar laut, terutama di perairan dangkal. Hewan yang hidup di zona ini digambarkan sebagai bentuk atau penghuni dasar. Tubuh ikan pari pipih dan mulutnya yang terletak di bawah tubuh sangat cocok untuk memakan kepiting dan karang lainnya. Matanya berada di atas tubuhnya dan memiliki lubang pernapasan khusus atau spirakal. Ekornya seperti cambuk, memiliki tulang punggung yang berbisa untuk pertahanan diri. Kesimpulan dari bab 17 yaitu rantai makanan di laut seringkali lebih panjang daripada di darat, karena beberapa ikan dalam rantai tersebut mungkin karnivora, memakan ikan lain dan menjadi mangsa ikan yang lebih besar. Pasokan nutrisi yang kaya menciptakan produktivitas yang sangat besar di dasar rantai makanan. Bab 18 yaitu bertahan hidup di tanah gersang. Fitur karakteristik semua gurun yang kekurangan air, kurang dari 25 hujan per tahun, dan kondisi umum yang keras. Kondisi gurun ditemukan di banyak bagian dunia. Contoh di halaman ini, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Sebagian besar gurun menerima hujan meskipun sangat tidak terduga. Suhu di gurun pun juga sangat berfluktuasi. Banyak gurun sangat panas di siang hari, tetapi saat malam hari menjadi sangat dingin. Nutrisi terbatas dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem lainnya karena terlalu sedikit kelembapan untuk bakteri dan jamur yang menyebabkan pembusukan. Akan tetapi, sejumlah organisme telah beradaptasi untuk hidup di gurun. Memperoleh nutrisi merupakan masalah bagi semua organisme di gurun, dan diperkirakan bahwa sebagian besar biomasa tumbuhan di gurun terdapat dalam bentuk organ penyimpanan bawah tanah seperti akar dan umbi. Di daerah dengan curah hujan rendah, pengelolaan lahan yang buruk dapat dengan cepat menyebabkan penggurunan lahan yang pernah produktif, terutama di tepi gurun yang ada, di sekitar gurun Sahara di Afrika. Populasi yang meningkat dan kurangnya padat rumput telah memaksa banyak orang untuk memindahkan ternak mereka ke tanah yang tidak dapat menahan tekanan ekstra ini. Akibatnya, wilayah yang luas menjadi gurun.
Tanaman gurun dapat merespon dengan cepat ketika curah hujan yang cukup pada akhirnya turun. Dalam beberapa kasus, biji dapat berkecambah, tumbuh menjadi tanaman, berbunga, dan menghasilkan biji. Semuanya dalam waktu 2 minggu. Bunga berumur pendek ini yang disebut ephemeral seringkali memiliki kelompok berwarna cerah untuk menarik serangga gurun yang juga sedang melalui siklus hidup yang cepat. Benih dari beberapa tanaman dilapisi dengan bahan kimia yang mencegahnya berkecambah sampai hujan membersihkan bahan kimia tersebut. Terus, ular berbisa berburu mangsanya di malam hari menggunakan lubang sensitif panas di wajahnya. Ini dapat mendeteksi keberadaan mangsa berdarah panas seperti tikus kanguru. Gigitan ular berbisa tersebut menyuntikkan racun kuat yang akan membunuh mangsanya dengan cepat, tetapi tidak segera, menggunakan reseptor bau di lidahnya. Ular tersebut mengikuti korban sekarat dan kemudian memakannya. Metode pembunuhan ini menggunakan jumlah energi minimum yang paling mahal di gurun. Seperti ular berbisa, kalajengking gurun mengurangi kebutuhan kekuatan fisik dalam berburu dengan menjadi sangat berbisa, jauh lebih berbisa daripada kerabat mereka di bagian lain di dunia. Dia memungkinkan mereka untuk menghadapi mangsa yang cukup besar. Kondisi gurun mendukung reptil, kulit kering, dan bersisik menahan air, dan tingkat metabolisme yang rendah memungkinkan mereka bertahan lama tanpa makanan. Reptil kecil seperti kadal berkerah ini dapat bersembunyi di bebatuan atau di pasir untuk menghindari matahari dan mengontrol suhu tubuhnya. Kaktus gurun lainnya memiliki sistem akar yang dangkal dan luas untuk menyerap air hujan dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Ini kemudian dapat disimpan di batang kaktus. Beberapa di antaranya diikat untuk memungkinkan ekspansi. Duri pada batang mencegah hewan mengambil air yang tersimpan untuk digunakan sendiri. Kaktus memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menyerap karbon dioksida di malam hari dan menyimpannya dalam senyawa kimia lainnya. Ini berarti bahwa stomata terbuka untuk memungkinkan pertukaran gas saat udara dingin, dan ini meminimalkan kehilangan air di siang hari. Karbon dioksida disimpan, dilepaskan, dan digunakan dalam fotosintesis. Semua gurun memiliki hewan pengerat kecil yang seperti tikus kanguru yang dapat bertahan hidup tanpa minum. Mereka memperoleh kelembapan dari biji yang mereka makan dan menghindari pemborosan air dengan menghasilkan urin yang sangat pekat. Mereka tinggal di liang bawah tanah yang sejuk, di mana kelembapan relatif bisa lebih dari 3 kali lebih besar daripada di atas tanah. Kesimpulan bab 18 yaitu, suhu di gurun sangat berfluktuasi, di mana banyak gurun sangat panas di siang hari tetapi bisa sangat dingin di malam hari. Di daerah dengan curah hujan rendah, pengelolaan lahan yang buruk dapat dengan cepat menyebabkan penggurunan lahan yang pernah produktif. Bab 9 yaitu dunia pasang surut. Tepi laut sangat berbeda dengan lingkungan laut lepas yang stabil. Kondisi garis pantai terus berubah seiring dengan ritme pasang surut harian. Beberapa organisme ditutupi oleh laut dan kemudian terpapar ke udara selama berjam-jam. Semua harus hidup dengan kedalaman air yang berubah dan dengan perubahan suhu dan salinitas. Sudut dan celah pantai berbatu memberikan banyak kesempatan bagi banyak spesies. Sudut dan celahnya ideal untuk banyak spesies moluska seperti keong, kulit atas, dan keriput yang merumput di alga dan rumput laut yang tumbuh di pantai. Ketika air pasang surut, banyak di antaranya dapat ditemukan di kolam batu. Banyaknya kerang dan rumput laut yang terdampar di pantai menunjukkan keanekaragaman hayati yang kaya di zona pasang surut. Tautan pertama di rantai makanan pantai. Bersama fitoplankton, organisme alga seperti rumput laut berada di dasar rantai makanan di sepanjang garis pantai. Mereka diadaptasi untuk hidup di sini dengan berbagai cara. Beberapa memiliki daun yang lentur untuk mengatasi hantaman ombak. Beberapa memiliki pegangan seperti akar untuk mengamankannya ke bebatuan. Bladderwort memiliki kantung berisi udara untuk menyimpan daunnya di dekat permukaan dan menangkap cahaya sebanyak mungkin. Selada laut setipis kertas dapat mentolerir berbagai kondisi dan bahkan ditemukan di air yang tercemar. Rumput laut merah mengandung pigmen picoerythrin, memungkinkannya hidup di air keruh dengan sedikit cahaya. Putar dan bintang. Bulu babi menempel pada permukaan keras dalam jumlah besar, memakan alga dan hewan kecil yang bergerak. Bintang laut yang berkerabat dengan bulu babi merupakan predator utama di komunitas pantai. Ia makan dengan melingkarkan lengannya di sekitar kerang seperti remis dan menggunakan banyak kaki tabung yang mencengkram untuk menarik kedua bagian cangkang. Ini kemudian mendorong perutnya keluar di antara cangkang dan menuangkan cairan pencernaan, menciptakan sup yang bisa diserapnya. Kepiting pantai ditemukan di semua zona garis pantai, dari kolam batu tertinggi hingga perairan dengan kedalaman 6 meter. Mereka adalah karnivora yang rakus, makan terutama pada invertebrata seperti cacing, tapi juga memakan tumbuhan dan hewan yang membusuk menggunakan mulut mereka yang kuat. Oleh karena itu, kepiting pantai merupakan konsumen sekunder dan detritivora. Zona pantai. Naik turunnya air pasang membagi pantai menjadi beberapa bagian, masing-masing dengan fauna dan flora yang khas. Kelima zona tersebut terbentang dari zona sublitoral yang hanya terpapar oleh pasang pegas yang ekstrim, hingga zona percikan yang hanya dibasahi oleh pasang pegas oleh lautan badai. Di antara dua ekstrim ini adalah pantai atas, tengah, dan bawah yang terbuka dan ditutupi laut 2 kali sehari.
Rumput laut di pantai membentuk pola zonasi yang berbeda, dengan masing-masing spesies lebih menyukai kondisi tertentu. Batang hijau di sepanjang bagian bawah diagram ini menunjukkan sebaran 6 spesies rumput laut. Kesimpulannya, banyaknya kerang dan rumput laut yang terdampar di pantai menunjukkan keanekaragaman hayati yang kaya di zona pasang surut. Naik turunnya air pasang membagi pantai menjadi beberapa bagian, masing-masing dengan fauna dan floranya yang khas. Bab 20 berjudul Daun dan Jarum. Dua jenis hutan utama tumbuh di daerah beriklim sedang, yaitu hutan gugur yang sebagian besar mengandung spesies kayu keras seperti beech, oak, hickory, dan birch, dan hutan jenis conifera dari spesies kayu lunak seperti pinus dan cemara. Sebelum manusia menyebar ke seluruh dunia, sebagian besar belahan bumi utara mungkin tertutup hutan, karena hutan adalah vegetasi klimaks. Dalam beberapa abad terakhir, sebagian besar kawasan hutan Eropa dan Amerika Utara telah ditebang untuk digunakan sebagai bahan bakar. Seekor predator di puncak rantai makanan di hutan gugur, burung hantu kuning kecoklatan memangsa hewan pengerat dan burung kecil, tetapi ia akan memakan katak dan bahkan ikan. Pohon gugur memiliki daun pipi yang halus untuk menangkap sinar matahari. Mereka tumbuh lebih lambat daripada tumbuhan runjung dan melakukan sebagian besar pertumbuhannya di musim semi. Mereka kehilangan daunnya di musim gugur dan menumbuhkannya kembali di musim semi berikutnya. Hutan gugur kaya dan sangat produktif. Kanopi menghasilkan beraneka ragam buah-buahan, bijian, dan buah beri. Di lantai hutan, lumut tumbuh di cabang yang busuk dan daun yang gugur setiap tahun, menyediakan makanan bagi organisme lain seperti jamur dan hewan kecil yang memecah dan mendaur ulang semua ini. Tingkat cahaya berkurang saat seseorang bergerak turun dari kanopi ke lantai hutan. Efek pelapisan agak mirip dengan yang ditemukan di laut. Ahli ekologi seringkali perlu mencari tahu apa yang dimakan hewan. Beberapa burung seperti burung hantu membawa bagian makanan yang tidak dapat dicerna sebagai pelet. Ini memberikan sumber informasi yang berguna tentang diet. Ahli ekologi dapat menganalisis dan mengidentifikasi tulang, bulu, dan bulu tertentu dari yang dimakan oleh burung ini. Kondisi di lantai hutan sangat asam karena serasa terdiri dari jarum pinus yang bersifat asam. Pengurai yang sangat penting di hutan gugur tidak dapat mentolerir kondisi ini. Unsur hara yang jatuh ke lantai hutan dalam bentuk jarum dan ranting membutuhkan waktu lama untuk didaur ulang. Sebagian besar pembusukan dilakukan oleh jamur. Pohon jenis conifera memiliki bentuk kerucut yang menumpahkan salju sebelum mematahkan cabangnya, dan daun berbentuk jarum lilin. Ekologi hutan jenis conifera sangat berbeda dengan hutan gugur, karena pohon cemara selalu memiliki daun di dahannya. Mereka secara efektif mencegah cahaya menembus ke lantai hutan. Oleh karena itu, flora di lantai hutan sangat terbatas, hanya terdiri dari spesies yang menyukai naungan seperti pakis dan jamur. Roda waktu. Batang yang dipotong memperlihatkan cincin yang dihasilkan oleh laju pertumbuhan yang berubah-ubah. Cincin lebar dihasilkan dari pertumbuhan yang cepat di musim semi. Cincin yang lebih sempit dan lebih gelap disebabkan oleh konsentrasi material selama pertumbuhan yang lebih lambat. Pada pola tahunan ini menyediakan alat yang berguna bagi ahli ekologi dengan memungkinkan untuk mempelajari usia individu dalam suatu populasi dan memprediksi perubahan populasi dari waktu ke waktu. Studi semacam itu biasanya digunakan dalam mengelola organisme yang secara ekonomi penting seperti pohon dan ikan. Kesimpulannya, hutan merupakan vegetasi klimaks. Dua jenis hutan utama tumbuh di daerah beriklim sedang, antara daerah tropis dan lingkaran kutub, yaitu adalah hutan gugur yang sebagian besar mengandung spesies kayu keras, dan hutan jenis conifera dari spesies kayu lunak seperti pinus dan cemara. Kondisi di lantai hutan sangat asam karena serasa terdiri dari jarum pinus yang bersifat asam. Bab 21 tentang kekayaan terumbu karang. Kutub karang adalah hewan laut kecil yang membuat jangkang batu kapur. Ini berkembang menjadi struktur besar yang disebut terumbu karang. Mereka adalah salah satu ekosistem paling produktif di bumi. Kekayaan terumbu karang disebabkan oleh hubungan khusus antara karang dan tumbuhan. Di dalam setiap polip terdapat puluhan ribu tumbuhan besar tunggal yang disebut zooxanthellae yang memasok energi tambahan ke karang melalui fotosintesis. Karang menangkap zooplankton dan mangsa lainnya dan produk limbahnya digunakan oleh zooxanthellae. Diodum bersaudara menemukan hubungan ini ketika mereka menghitung bahwa zooplankton di laut sekitarnya tidak dapat memberikan energi dan nutrisi yang cukup bagi terumbu karang untuk bertahan hidup. Itu adalah zooxanthellae yang memberikan angka-angka yang hilang. Energi dan nutrisi dipertukarkan dengan sangat efisien di terumbu karang. Dan seperti di hutan hujan tropis, sebagian besar nutrisi terkunci dalam organisme hidup. Banyak ikan penghuni terumbu memiliki sirip yang membesar, terutama sirip dada, sehingga mereka dapat mengais dengan hati-hati melalui labirin karang yang rumit dan bahkan mundur dalam ruang kecil. Dalam kasus ikan mandarin ini, sirip dada yang lebar juga berwarna cerah, kemungkinan untuk memberi sinyal pada ikan lain. Di alam, ada banyak contoh hubungan dekat antara spesies yang berbeda di mana salah satu atau kedua organisme mendapatkan keuntungan. Jika salah satu organisme merugikan yang lain dalam proses tersebut, maka hubungan tersebut dikenal sebagai parasitisme. Jika keduanya menguntungkan, maka hubungan itu adalah hubungan mutualistik. Ikan badut ini mampu berenang di antara tentakel anemon laut tanpa disengat dan dengan cara ini terlindung dari perhatian predator. Anemon laut pun menerima sisa-sisa makanan yang jatuh dari ikan dan ini terjalin hubungan mutualisme.
Terumbu karang adalah kumpulan koloni karang yang sangat indah dengan bentuk dan warnanya sangat bervariasi. Karena tidak bisa bergerak, setiap spesies karang berkembang biak dengan melepaskan telur dan sperma ke dalam air pada malam yang sama dalam setahun untuk memaksimalkan kemungkinan pembuahan. Wabah atau siklus, selama bertahun-tahun, Great Barrier Reef di lepas pantai timur laut Australia telah diserang oleh bintang laut atau mahkota duri yang memakan polip hidup dan menyebabkan kerang hancur. Meskipun terumbu ini membentang 2.000 km di sepanjang pantai Queensland, ada kekhawatiran bahwa banyaknya bintang laut dapat merusak terumbu karang. Beberapa ilmuwan menyalahkan wabah ini pada pupuk yang digunakan untuk menanam tebu. Limpasan dari darat mungkin masuk ke laut dan memberikan nutrisi yang mendukung larva bintang laut. Tetapi eksperimen tidak mendukung teori ini. Yang lain berpikir ini adalah fenomena alam yang mungkin menguntungkan terumbu karang dengan membunuh bagian-bagian lama dan membiarkan spesies baru pindah. 20 tahun penelitian telah gagal memberikan jawaban atas teka-teki ini. Kesimpulan dari bab 21 yaitu kutub karang adalah hewan laut kecil yang membuat cangkang batu kapur. Ini berkembang menjadi struktur besar yang disebut terumbu karang. Kekayaan terumbu karang disebabkan oleh hubungan khusus antara karang dan tumbuhan. Terumbu karang adalah kumpulan koloni karang yang sangat indah dengan bentuk dan warna yang sangat bervariasi. Bab 22 yaitu berbagi padang rumput. Sabana di Afrika Timur adalah salah satu padang rumput paling terkenal di dunia. Meskipun 2 musim hujan setiap tahun, curah hujan yang tidak terduga dan jarang memastikan bahwa daerah ini tetap menjadi padang rumput sepanjang tahun. Tanah vulkanik yang kaya menyediakan banyak nutrisi untuk rerumputan yang merupakan sumber utama makanan bagi konsumen utama. Manusia seringkali membakar padang rumput dengan keyakinan bahwa ini akan menyuburkan pertumbuhan tahun berikutnya. Tetapi, tidak semua ahli ekologi setuju. Namun, kombinasi dari kondisi kering, pembakaran, dan pengembalaan yang lebat memastikan bahwa padang rumput tetap tidak berubah. Pohon akasia yang menghiasi pemandangan sabana yang khas dapat bertahan dalam kondisi kering dan terkadang padang rumput terbakar. Selain memiliki durian tajam, mereka juga dapat mempertahankan diri secara kimiawi dari serangan herbivora penjelajah seperti jerapah. Ketika daun akasia sedang dimakan, pohon tersebut secara aktif mengalihkan bahan kimia beracun ke daunnya, memaksa herbivora untuk berhenti memakan pohon tersebut dan pindah ke pohon lain. Burung nasar hidup dari sisa-sisa hewan yang mati, terutama dari pembunuhan yang ditinggalkan oleh predator seperti singa. Sebagai pengurai, mereka memainkan peran penting dalam rantai makanan padang rumput. Setiap spesies makanan bagian bangkai yang berbeda, burung herring, gibbon, ropel dapat mencapai ke dalam rongga tubuh. Berbagi sumber daya terbatas. Habitat padang rumput menunjukkan keragaman spesies tumbuhan yang terbatas, tetapi berbagai jenis herbivora dapat hidup berdampingan dengan mengeksploitasi relung yang berbeda. Di Taman Nasional Nairobi di Kenya terdapat hampir 40 mamalia pemakan tumbuhan besar per kilometer persegi. Beberapa merumput di rumput tertentu. Diagram ini menunjukkan bagaimana spesies yang berbeda membagi padang rumput. Di dataran Serengeti di Afrika Timur diperkirakan ada 300.000 rusa kutub spesies antelop di wilayah padang rumput seluas 38.000 km persegi. Rusa kutub adalah konsumen utama yang paling banyak di Serengeti dan mereka adalah sumber makanan utama singa dan hiena. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, kawanan besar rusa kutub bermigrasi untuk mencari air dan padang rumput yang lebih segar serta berkembang biak. Eksodus massal ini memaksa predator untuk menangkap mangsa lain seperti kijang. Kesimpulannya, habitat padang rumput menunjukkan keragaman spesies tumbuhan yang terbatas, tetapi berbagai jenis herbivora dapat hidup berdampingan dengan mengeksploitasi relung yang berbeda. Bab 23 yaitu di mana sungai bertemu laut. Di muara, air tawar dari sungai masuk ke laut menciptakan ekosistem yang kaya dan subur yang hampir sama produktifnya dengan terumbu karang atau hutan tropis. Sebagian besar lingkungan bergantung pada tanaman untuk menciptakan sumber energi pertama. Tetapi muara juga dialiri oleh pasukan lumpur, sisa-sisa tanaman, dan bahan organik lainnya yang dibawa ke sungai yang bercampur dengan bahan yang dibawa oleh pasang surut. Hal ini memastikan bahwa beberapa spesies yang dapat mentolerir perubahan salinitas atau konsentrasi garam di muara mencapai jumlah yang sangat besar. Bau adalah ikan kecil yang seperti salmon bermigrasi ke hulu untuk bertelur. Ikan seperti itu yang berpindah dari garam ke air tawar untuk bertelur. Digambarkan sebagai anadromos. Beberapa mengalami perubahan fisik saat berada di muara untuk bertahan hidup dari perubahan habitat ini. Bau yang ditemukan dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi sumber makanan bagi spesies ikan, termasuk salmon, estuari menyediakan tempat pembibitan yang kaya dan aman untuk pertumbuhan ikan yang penting secara ekonomi di seluruh dunia. Ikan mulet abu-abu adalah ikan yang benar-benar euhalin, artinya dapat bertahan hidup dalam berbagai salinitas. Ini memakan alga halus dan detritus di dasar muara. Ia mengambil lumpur tanpa filter dan mengaduknya di perutnya yang berdinding tebal dan berotot untuk menghilangkan dan mencerna partikel makanan apapun. Rumput tali atau spartina memainkan peran penting dalam mengubah landscape muara. Tumbuh dengan cepat di lumpur yang bergeser dan lumpur di muara dangkal, rumput menahan lumpur pada posisinya dengan akar, memungkinkan lumpur lebih lanjut menumpuk dan secara bertahap membentuk dataran lumpur, rawa-rawa garam, dan bahkan tanah reklamasi karena tanaman lain berhasil bertahan. Kesimpulannya, sebagian besar lingkungan bergantung pada tanaman untuk menciptakan sumber energi pertama. Rumput tali atau spartina memainkan peran penting dalam mengubah landscape muara.
Bab 24 yaitu menskalakan ketinggian. Lingkungan pegunungan sangat keras dan semakin tinggi ketinggiannya, semakin keras jadinya. Suhu turun sekitar 1 derajat Celcius untuk setiap 150 meter. Angin bertiup lebih kencang dan atmosfer menjadi lebih tipis dan kurang kaya oksigen, sehingga memunculkan varietas kerdil yang dapat bertahan hidup dalam kondisi pegunungan. Sebagian besar gunung tertutup salju untuk beberapa waktu. Beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup di tundra tertinggal ketika lapisan es yang mencair mundur ke utara pada akhir zaman es terakhir. Zona gunung. Ini adalah perubahan lapisan vegetasi yang terjadi di sisi selatan gunung tinggi di pegunungan Alpen, pegunungan di Eropa. Hutan gugur menghiasi kaki bukit digantikan oleh hutan jenis konifera yang dapat mentolerir hawa dingin yang meningkat pada ketinggian 2.600 meter. Padang rumput alpin dengan miniaturnya khas, tumbuhan yang tumbuh lambat adalah vegetasi utama. Lisensi sebagai spesies indikator. Lumut adalah hubungan antara alga dan jamur. Pada banyak spesies, hubungan tersebut mungkin dimulai sebagai hubungan parasit, tetapi sekarang setiap organisme bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya yang lebih efektif. Mereka adalah tumbuhan penting di gunung, karena melambangkan tahap pertama kolonisasi batuan gundul, membuka peluang bagi kehidupan lain untuk menemukan pijakan. Lumut adalah salah satu organisme yang memberikan alat yang efektif bagi ahli ekologi untuk mengukur efek aktivitas manusia terhadap lingkungan. Beberapa lumut tumbuh di kota atau kawasan industri, tetapi semakin jauh dari pencemaran keragaman lumut meningkat, dan spesies yang ditemukan akan berubah. Sebagian besar tanah di daerah pegunungan dan dataran tinggi dikeringkan dengan buruk dan tergenang air. Kadar oksigen di dalam air sangat rendah, dan dalam kondisi seperti itu sangat sedikit terjadi dekomposisi bahan tanaman. Ada beberapa tanaman yang bisa tumbuh subur dalam kondisi tersebut, diantaranya lumut atau Rumex sphagnum. Lumut ini tumbuh begitu lebat ketika membentuk rawa selimut, dan ini mendorong berlanjutnya pembentukan gambut. Kelinci gunung beradaptasi dengan baik untuk kondisi dingin, dengan telinga kecil untuk mengurangi kehilangan panas dan mantel putih di musim dingin untuk kamuflase, seperti beberapa penghuni tundra lainnya. Kelinci gunung tetap berada di pegunungan ketika es menyusut ke utara pada akhir zaman es terakhir. Kesimpulannya, lumut adalah hubungan antara alga dan jamur. Pada banyak spesies, hubungan tersebut mungkin dimulai sebagai hubungan parasit, tetapi sekarang setiap organisme bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya yang efektif. Bab 25 yaitu air segar. Lingkungan air tawar lebih bervariasi daripada laut. Komposisi kimiawi sering dipengaruhi oleh jenis batuan yang dialiri sungai atau di mana danau terbentuk, di mana ada persediaan nutrisi yang kaya yang mendorong pertumbuhan tanaman. Air yang kaya nutrisi digambarkan sebagai eutrofik, dan kondisi ini dapat disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya oleh input nutrisi dalam jumlah berlebihan dari pupuk pertanian, atau bentuk polusi lainnya. Perairan non-produktif dikenal sebagai oligotrofik, dan cenderung berada di daerah dataran tinggi, terutama di atas batuan keras yang tidak mudah terkikis. Air seperti itu sering kali jernih dan kaya oksigen, tetapi buruk dalam kehidupan akuatik. Ahli ekologi menandai ikan individu untuk menentukan ukuran populasinya. Ini dapat dihitung menggunakan rumus berdasarkan frekuensi penangkapan ikan yang diberi tag dengan menimbang dan mengukur ikan yang diberi tag secara teratur. Ahli ekologi dapat melihat bagaimana kondisi setiap ikan berubah seiring waktu. Di semua sungai terdapat banyak sekali invertebrata kecil di bawah bebatuan, dan di antara tumbuhan banyak di antaranya seperti larva lalat, kadis, nimfa lalat, dan cacing darah. Fase dewasa mereka mungkin sangat singkat, hanya 24 jam untuk beberapa spesies lalat capung. Cukup lama untuk dewasa untuk berkembang biak dan menghasilkan serangga generasi berikutnya. Beberapa dari hewan ini sangat sensitif terhadap polusi. Dari sini dapat dihitung indeks keanekaragaman hayati, efek industri pekerjaan pembuangan limbah, dan aktivitas manusia lainnya dapat dipantau secara teratur menggunakan indeks biologis sederhana ini. Jika jaring invertebrata di hamparan sungai hanya menghasilkan spesies seperti belatung ekor tikus, cacing darah, dan cacing tubifax, ini memberitahu ahli ekologi bahwa air sangat tercemar. Kesimpulan bab 25 yaitu lingkungan air tawar lebih bervariasi daripada laut. Komposisi kimiawi sering dipengaruhi oleh jenis batuan yang dialiri sungai atau di mana danau terbentuk. Air yang kaya nutrisi digambarkan sebagai eutrofik, dan kondisi ini dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Perairan non-produktif dikenal sebagai oligotrofik dan cenderung berada di daerah dataran tinggi. Laju pertumbuhan merupakan indikasi kondisi ekologi yang berlaku. Habitat air tawar dapat diklasifikasikan menurut karakteristik spesies ikan yang ditemukan di dalamnya, yang menunjukkan hubungan ekologis yang kuat antara organisme dan lingkungannya. Bab 26 yaitu keberagaman yang luar biasa. Hutan hujan tropis selalu hangat dan lembab, sehingga buah dan biji tersedia sepanjang tahun. Dalam kondisi stabil dan relatif konstan ini, kehidupan hewan dan tumbuhan telah mampu meletakkan diversifikasi lebih dari tempat lain di bumi. Hanya terumbu karang yang mendekati keanekaragaman spesiesnya. Di dalam ekosistem beriklim sedang hanya ada sedikit spesies, tetapi masing-masing dalam jumlah besar.
Boa pohon kuk hidup di kanopi di hutan Amerika Selatan bagian utara. Seperti monyet hutan, ular ini mengandalkan ekornya yang kuat untuk dapat berpegangan untuk berjalan melalui pepohonan. Dengan memegang erat-erat ekornya, ia menjulurkan tubuhnya ke atas, melingkarkan ujung depannya di sekitar dahan, dan kemudian menarik seluruh tubuhnya setelahnya. Sedangkan kukang berjari 3 menggantung dengan cakarnya dari dahan, bergerak perlahan melalui kanopi dan jarang turun ke lantai hutan. Ini adalah konsumen utama daun satu tanaman yaitu Cecropia. Sebagian disamarkan oleh alga hijau yang tumbuh di bulunya yang lembab, tetapi ia menjadi mangsa jaguar dan elang. Besar skala destruction. Setiap wilayah hutan hujan tropis seukuran Belgia ditebang atau dirusak, biasanya untuk membuka lahan untuk pengembalaan atau pertanian. Tetapi dalam waktu sekitar 4 tahun, hal ini mengakibatkan tanah menjadi miskin. Sedikit kemudian bisa ditanam di atasnya. Pohon dan unsur hara hilang, dan keanekaragaman unik hutan juga hancur. Beberapa tumbuhan dan hewan yang menghilang secara ekonomi dapat menjadi penting, dan banyak yang bahkan tidak pernah dijelaskan. Lapisan hutan. Kanopi hutan tropis membentuk platform cabang yang bersambung. Karena lapisan ini menerima manfaat penuh dari sinar matahari, buah-buahan dan bunga dapat ditemukan di sini, bersama dengan hewan yang mereka tarik. Tanaman yang membutuhkan lebih sedikit cahaya hidup dalam bayangan di bawah, di permukaan tanah. Ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh subur ketika pohon tinggi mati dan membiarkan cahaya masuk sebentar. Mengukur keragaman. Mengumpulkan hewan di hutan tropis yang lebat dan padat tidak pernah mudah. Banyak hewan yang disamarkan, dan banyak yang hanya dapat ditemukan di atas kanopi. Ahli ekologi ini menggunakan fakta bahwa ngengat dan serangga lainnya tertarik pada sinar ultraviolet untuk menjebak mereka. Jumlah besar yang telah terkumpul di kantong di bawah perangkap hanya mewakili sebagian kecil dari jumlah total serangga di kawasan hutan. Namun, sampel ini mungkin berisi ribuan spesies berbeda, banyak diantaranya mungkin belum pernah tercatat sebelumnya. Banyaknya spesies berbeda yang ada dalam suatu ekosistem dikenal sebagai keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan ciri khas hutan hujan tropis. Kontras gaya hidup. Hutan hujan tropis adalah tempat yang sangat basah untuk sebagian besar waktu, dan banyak tumbuhan memiliki adaptasi khusus untuk memastikan bahwa hujan disingkirkan dari permukaannya. Kelembapan yang berlebihan akan mendorong tumbuhnya jamur bakteri dan tumbuhan epifit kecil seperti lumut yang tumbuh pada tumbuhan lain. Ini akan mengurangi kemampuan untuk berfotosintesis. Daun philodendron pendakian memiliki kutikula lilin tebal yang menolak air, dan selokan mengalir di tengah daun. Ini mengarahkan air ke ujung tetasan yang runcing. Bromeliad sebaliknya adalah epifit besar dengan akar pendek yang mengamankannya ke batang dan cabang pohon. Daunnya membentuk kloset yang terisi air, hewan kecil, dan kotoran organik. Cagar alam miniatur ini memasok tanaman dengan nutrisi. Kelelawar Corolia ditemukan di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan, dan di beberapa pulau di India Barat. Ini memakan terutama buah, tetapi juga akan memakan serangga. Daun hidungnya membantu menyalurkan dan mengarahkan pancaran sonik yang dikirim kelelawar, dan telinganya yang besar menangkap pantulan suara memungkinkannya untuk menentukan mangsanya. Karena kebiasaan memakan buahnya, kelelawar Corolia dianggap sebagai hama di daerah di mana mangga dan pisang ditanam secara komersial di perkebunan. Tersembunyi di tapestri daun. Ular berbisa gabon yang berat dan bergerak lambat di Afrika Barat adalah yang terbesar dari ular berbisa sejati, mencapai panjang 2 meter. Kamuflase yang sempurna memungkinkannya untuk berbaring diam dan menunggu mangsanya di serasa daun di lantai hutan. Saat tikus atau hewan mangsa lainnya datang dalam jarak dekat, ia menyerang dengan sangat cepat dan menyuntikkan racun yang mematikan. Kesimpulan dari bab 26 ini yaitu hutan hujan tropis adalah tempat yang sangat basah untuk sebagian besar waktu, dan banyak tumbuhan memiliki adaptasi khusus untuk memastikan bahwa hujan disingkirkan dari permukaannya. Bab 27 yaitu ekologi manusia. Secara ekologis, manusia purba mirip dengan spesies lainnya. Mereka adalah bagian alami dari jaring makanan, mungkin sebagai konsumen utama yang pada gilirannya dikonsumsi oleh konsumen sekunder yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan perkembangan alat, penggunaan api, dan peningkatan keterampilan komunikasi, manusia naik ke piramida trofik untuk menjadi pemburu, yaitu konsumen sekunder atau bahkan tersiar, tetapi jumlah mereka masih dibatasi oleh energi yang tersedia dari tingkat trofik di bawah mereka. Bahkan dengan keahlian dan peralatan yang beragam, pengumpul tidak dapat melebihi daya dukung dari lingkungan alam. Subsidi energi awal. Penemuan cara membuat api dengan menggunakan alat sederhana seperti latihan kebakaran Afrika ini membuka jalan bagi manusia purba untuk mengeksploitasi sumber energi baru di lingkungan itu, memungkinkan mereka untuk memasak dan makan jenis makanan yang sebelumnya tidak dapat digunakan. Domestikasi tanaman liar. Spesies rumput yang berbeda ini menunjukkan beberapa tahapan dalam evolusi rumput liar menjadi gandum modern. Perubahan tersebut dihasilkan oleh seleksi buatan karena orang memilih benih dari tanaman yang memiliki benih terbesar atau kualitas lain yang diinginkan. Gandum sekarang menyediakan elemen penting dalam makanan manusia. Tanaman lain dikembangkan di bagian lain di dunia, tetapi semuanya adalah anggota keluarga rumput.
Pertanian secara mendasar mengubah hubungan masyarakat dengan lingkungan dengan menciptakan pasokan makanan yang cukup, dapat diprediksi, yang dapat disimpan dan digunakan sesuai permintaan. Manusia menjadi kurang bergantung secara langsung pada kondisi alam. Cara hidup menetap berkembang, beradapan tumbuh, teknik pertanian terus meningkat, dan populasi manusia mulai bertambah. Berburu dan mengumpulkan. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, manusia telah menjadi pemburu, pengumpul, dengan cara hidup yang didasarkan pada pengumpulan bahan tumbuhan liar, seperti biji dan buah yang kaya energi, dan sesekali membunuh hewan untuk melengkapi makanannya. Beberapa suku aborigin Australia masih hidup seperti ini. Cara hidup seperti itu membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan alam, karakteristik khususnya, dan perubahan musim. Dan dalam pengertian ini, pemburu pengumpul pasti selaras dengan lingkungan mereka. Itu juga membuat komunitas yang menetap tidak mungkin karena pemburu pengumpul harus selalu bergerak, menjelajahi daerah yang luas untuk mencari sumber makanan baru. Plague Flea. Hama ini membawa penyakit pes dan menularkannya kepada manusia saat menggigit mereka untuk menghisap darahnya. Black Death, atau kematian hitam. Seperti organisme lain, manusia rentan terhadap penyakit, dan jumlah mereka selalu terkendali. Di Eropa, pada pertengahan abad ke-14, manusia hidup dalam komunitas yang berdekatan dengan sanitasi yang relatif buruk. Pada tahun 1347, Black Death atau wabah pes mulai menyebar dengan cepat ke seluruh penduduk dan merenggut nyawa dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang mati terbawa gerobak. Penyakit ini dibawa oleh kutu yang hidup pada tikus hitam, yang ironisnya tumbuh subur di gudang biji-bijian yang menopang populasi kota besar. Black Death terus melanda Eropa hingga akhir abad ke-14. Penyakit ini menyebabkan penurunan populasi yang signifikan di Inggris, seperti yang ditunjukkan grafik di atas, dan di seluruh Eropa. Tetapi jumlahnya segera pulih dan gelombang manusia terus membengkak. Energi untuk pertumbuhan. Memanfaatkan batu bara yang merupakan penyimpanan energi matahari kuno, membantu menjauhkan manusia lebih jauh dari pengaruh mekanisme pengaturan alam dan mendukung peningkatan jumlah manusia yang berkelanjutan. Energi ekstra tersebut meningkatkan produksi pangan, memperbaiki kondisi kehidupan, dan mendorong perkembangan teknologi, termasuk ekstraksi batu bara itu sendiri, obat-obatan, dan pertanian. Ledakan populasi yang dramatis dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik yang menunjukkan pertumbuhan populasi manusia di dunia. Kesimpulan bab 27 yaitu, secara ekologis, manusia purba mirip dengan spesies lainnya. Mereka adalah bagian alami dari jaring makanan, mungkin sebagai konsumen utama yang pada gilirannya dikonsumsi oleh konsumen sekunder yang lebih besar dan lebih kuat. Selanjutnya yaitu ada glosarium. Yang pertama ada atol. Atol adalah terumbu karang berbentuk cincin atau gugusan pulau karang melingkar, biasanya melingkari laguna yang dangkal. Lalu ada autotrofik, yaitu menggambarkan organisme yang mampu membuat makanan dari bahan anorganik. Misalnya tumbuhan hijau bersifat autotrofik karena membuat makanan melalui fotosintesis. Ada bakteri. Bakteri yaitu salah satu dari sekian banyak mikroorganisme bersel tunggal yang mengurai limbah dan tubuh organisme mati, sehingga komponennya dapat digunakan oleh organisme lain. Bakteri mungkin bermanfaat dalam pencernaan manusia atau berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Lalu ada biodegradasi, yaitu mampu diuraikan menjadi bahan dasar seperti air, karbon dioksida, dan nitrogen melalui tindakan makhluk hidup seperti bakteri. Selanjutnya ada biomasa, yaitu jumlah makhluk hidup di suatu area, termasuk semua tumbuhan, hewan, dan serangga. Lalu ada bioma, yaitu komunitas ekologi besar yang dicirikan oleh vegetasi dan iklim yang serupa dan semua organisme kehidupan yang bersarang di sana. Lalu ada biosfer, yaitu bagian dari bumi dan atmosfernya yang mampu mendukung kehidupan. Hutan boreal adalah ekosistem hutan yang ditemukan di lintang yang lebih tinggi di belahan bumi utara dengan udara dingin dan kering serta pepohonan jenis konifera. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Tumbuhan membuat dan menyimpan karbohidrat sebagai sumber energi utamanya. Siklus karbon yaitu rangkaian reaksi kompleks yang melaluinya siklus karbon atau bergerak melalui biosfer. Karnivora yaitu seekor hewan yang terutama memakan daging hewan lain atau pemakan daging. Klorofil yaitu pigmen hijau pada tumbuhan hidup yang menyerap energi dari sinar matahari, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Selanjutnya ada komunitas. Dalam ekologi, sekelompok organisme yang saling bergantung yang mendiami wilayah yang sama dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada hutan ringan, yaitu hutan yang terdiri dari pohon daun jarum atau biji yang tidak kehilangan daunnya di musim dingin. Contohnya cemara, pinus, dan cemara adalah pohon jenis konifera yang umum. Terumbu karang yaitu ekosistem laut tropis kompleks yang dibangun oleh koloni hewan kecil yang disebut polip yang mengeluarkan kerangka keras. Saat polip mati, mereka meninggalkan kerangka mereka dan hewan baru tumbuh di sana membangun terumbu. Selanjutnya ada kerusakan, yaitu proses organik dari pembusukan, misalnya melalui aksi jamur pada kayu. Lalu ada hutan tepat, yaitu hutan yang terdiri dari pohon-pohon yang merontokkan daunnya secara teratur pada waktu tertentu dalam setahun. Di daerah dingin, pohon gugur merontokkan daunnya selama musim gugur. Lalu ada dekomposer, yaitu organisme yang memakan jaringan mati tumbuhan dan hewan dan mempercepat proses pembusukan. Ada detrivora, yaitu organisme yang memakan bahan organik yang mati dan membusuk. Apa yang mereka tinggalkan kemudian dikonsumsi oleh pengurai.
Ada distribusi dalam ekologi, ukuran di mana dan dalam jumlah berapa spesies tertentu ada. Ada echolocation, yaitu teknik seperti sonar yang digunakan oleh kelelawar, lumba-lumba, dan hewan lain untuk menavigasi. Lalu ada relung atau relung, yaitu peran suatu spesies di lingkungannya. Ditentukan oleh bagaimana ia menggunakan sumber daya yang tersedia dan bagaimana hal itu mempengaruhi organisme lain. Lalu ada ekologi, yaitu studi ilmiah tentang hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Ada ekosistem, yaitu komunitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dihubungkan oleh siklus energi dan nutrisi dan yang berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan fisik. Ekosistem bisa berupa batang kayu yang membusuk atas seluruh hutan. Lalu ada erosi, yaitu pergerakan tanah atau batuan dari satu daerah ke daerah lain oleh aksi laut, air mengalir, es bergerak, hujan, atau angin. Ada estuari, yaitu mulut sungai tanpa pertemuan air tawar dan bercampur dengan air asin. Eutrifikasi, yaitu proses di mana kelebihan nutrisi tanaman di perairan dapat menyebabkan penipisan oksigen yang terlalu di dalam air, membunuh ikan dan hewan air lainnya. Perairan menjalani proses ini secara perlahan seiring bertambahnya usia. Tetapi campuran tangan manusia dapat mempercepat proses tersebut. Evolusi yaitu dalam biologi disebut proses pertumbuhan sifat-sifat organisme atau populasi dari waktu ke waktu. Kepunahan yaitu hilangnya total suatu spesies dari bumi. Jaringan makanan adalah jaringan kompleks dari banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Bahan bakar fosil adalah semua bahan bakar yang terbentuk ribuan tahun yang lalu dari tumbuhan dan hewan yang membusuk. Jamur adalah tanaman organisme tanpa klorofil. Teori Gaia yaitu gagasan bahwa bumi mengatur dirinya sendiri dan beradaptasi dengan perubahan seperti organisme. Habitat adalah tempat di mana suatu spesies tumbuhan atau hewan hidup dan tumbuh secara alami, atau karakteristik tanah, air, dan komunitas biologis yang